Jangan kau tambah-tambah bibelmu. Kemudian daripada itu aku melihat katanya lagi. Iya, mana Sesungguhnya dimateraikan di suatu situ. kumpulan besar orang banyak yang Aduh, orang Bata. Mana dimateraikan di situ? mute. Tulisannya Aku membaca dimateraikan. kok di mute, oi capek loh. Iya, mana di situ dimateraikan? Saya Kalian tanya itu mana? ngeyel? Kami menerangkan tulisan- Alkitab kami, kenapa kalian kecacingan? Mana tulisannya? Kau yang Ini buta huruf kau tulisannya dia tambah-tambahkan. melihat Mana sekumpulan dimateraikan? orang banyak lagi selain daripada ke-12 suku Israel itu. Iya, mana dimateraikan di situ? Tulisannya mana Di luar dimateraikan mereka dari itu? yang di ini kan sudah dikatakan orang banyak tidak yang terhitung dimateraikan. banyaknya. Ayat Iya, itu 9-nya kau dimateraikan baca tidak? dong. Dimateraikan tidak? Itu Baca dulu, dimateraikan kau tidak? dulu membaca ayat 9 Iya, biar ngerti dimateraikan kau. tidak itu? Baca. Dimateraikan tidak? Baca dulu ayat Dimateraikan tidak itu? 9. Sejumlah orang besar itu, ya kumpulan besar Baca orang dulu, itu, jangan dimateraikan mute. tidak? Baca dulu Bang Goto. Makanya saya kasih kau data ya. Coba kau buka dulu. Iya, Buka baca kau dulu Bang Goto. Baca dulu Buka Bang Goto. kau Jangan dulu, Wahyu menipu. 20 ayat 12. Jangan menipu Buka kau. dulu. Itu kumpulan besar, belum dihakimi, belum dimateraikan. Yang dimateraikan hanya 144.000 dari 12 suku. Kau tidak usah tambah-tambahkan di situ kumpulan besar, yang tidak nggak ada di situ ngerti. dimateraikan. Makanya saya suruh buka kau Wahyu 20 ayat 12. MFP aku Buka ini. itu Turun lah jawabannya kita, di Kak. situ. Kak, turun kita yuk. Ayo turun Kak, turun. Bagi Kabur. ngerti dia? kabur. Ya, betul. Jadi kalau mereka gini, kalau mereka mengutip ayat 9, memang pada saat itu banyak, tetapi yang masuk siapa? Itu yang masuk yang sudah dimateraikan. Budami nggak masuk. Saya bilang gampang kok, saya bilang. Budami nggak masuk, hanya pelanga-pelongo di luar. Sekumpulan orang besar Ada itu dua betul-betul. golongan. Kenapa dibuat golongan? Sudah ada 12 golongan suku Israel. Oh, tambah lagi 2 golongan. Jelas ini. Dua macam. Suatu Dua kumpulan macam. orang Jadi di sini ya teman-teman. terhitung banyaknya. Dan Jadi segala bangsa, ini yang sudah dimateraikan. Si Balini, dan suku botol. bahasa. Kenapa panik semua? Jadi yang dimateraikan udah itu 144.000. Itu punya pintu masing-masing. Nah di luar itu banyak orang nih yang mau masuk ini. Budami mau masuk, Bu Karyana mau masuk, si Bombo mau masuk. Ini lewat pintu mana? Ini nomor 9. Nggak masuk. Pintu mana? Ya, pintu yang disediakan dong. Jadi tidak dijelaskan di situ pintu. Silakan Bu Karena Goto. kami pengikut Yesus yang sudah dijala oleh Kalau khusus bom-bom udar nih tidak bisa masuk. Bom-bom tidak bisa masuk udar nih. Kenapa? Karena pintu surga sempit. Bom-bom gemuk kayak kerbau. Tidak bisa dia nanti masuk. kan di bom-bom di sana dibuat semakin ganteng dong. Iyalah, karena Coba dia panggil pengikut bom-bom Yesus. di sini. Bom-bom Pak, Itu bom-bom itu Bibelmu, dia pengikut Budarni. Yesus. Bibelmu Dia akan mengatakan, diterima. Nanti diberikan Budarni. pintu kepadanya yang paling mulia. Udah capek Budarni. dia penginjilan di bumi ini. Bibelmu Tentu dia nanti mengatakan, diberikan itu jelas. hadiah. Itulah Bibelmu masuk pintu itu mengatakan, kami, karena kami pengikut Yesus yang mengikuti Yesus. Budarni, makanya kau jangan gemuk karena Bibelmu mengatakan pintu surga itu sempit. Orang Sekarang nggak aku bisa gemuk, masuk nanti kayak di sana bom-bom. diubah menjadi cantik ganteng. Nah, itu. Mana bisa bom-bom Mana ada turun lagi dari- yang jelek-jelek bom-bom di tidak sorga? lihat. Enggak, Bang Goto, di sorga kan nggak ada yang jelek, yang penyakitan pun nggak ada, yang kusta-kustaan pun nggak ada. Iya, tapi di surga itu tidak ada obat diet. Makanya bom-bom tidak masuk karena pintu surga sempit. Itu kata Bibel kau. Makanya jangan kau gemuk-gemuk. Itu kau kayak bom-bom kau tidak bisa masuk. Harus langsing. Ngerti enggak kau? Itu kata Bibel kau tuh. Open cam lah Budarni. Kalau dituduh Budarni apa coba Bang Goto open cam. Jangan itu dia maunya di open cam. Oh, jangan. Bu Darni itu semok loh. Luar biasa semok. Mbak Henol bahasa Sunda bilang. Jadi teman-teman, jadi kembali kepada apa yang dikatakan Yesus bahwa kalian tidak akan dihakimi memang karena kalian bukan dari 12 suku Israel dan kalian hanya pelongo-pelongo di luar pintu, ajar lah kan dimasukin nih lewat pintu-pintunya nih. Tentunya ada yang di luar pintu, ya ada kalian ini pelongo kasihan gitu kan, maaf ya, ini kan kata mereka. Kemudian Bang Baal, ini dari tahun lalu Bang Baal, datanya Abang Baal kasih. Bang Baal waktu itu mencret saya kasih. Gantian lah, hikmat lah. Katanya ini firman Tuhan. Gantian dulu, jangan Bang Baal. Saya baru ngomong. iya, jadi kita tidak boleh menafsir ya. Bang Baal ngomong terus loh.
Katanya gantian, di mana keadilan? Tadi saya mute ketika Bu Darni dengan Bu Karyana dengan Bapak tuh. Yang ngomong-ngomong terus Bang Baal, Bang Gotus. Saya baru mau ngomong loh ini. Jadi teman-teman, jadi Nah, itu nggak bisa saya gantian ngomong, nggak bisa. Jadi, ngomonglah. bisa Bom gantian, Bang, surga Bang. tidak itu. Nah, sedikit lagi satu lagi aja ya. Jadi tentang sorga itu, Yesus tidak punya hak untuk menempatkan siapa di sorga di kiri kanan, nggak punya hak. Karena pemilik sorga ini bukan Yesus. Pemilik sorga ini bukan Yesus. Karena Yesus pertama bukan Tuhan, ya kan? Bapa yang di sorga adalah Tuhan. Nah, Yesus ini tidak punya hak karena dia bukan pemiliknya tuh. Surga ini bukan punya Yesus. Tentu dia tidak punya hak. Ibaratnya seperti gini. Sama halnya ketika saya masuk rumah ini bukan milik saya. Dan saya tidak bisa menentukan orang, oh silahkan masuk, silahkan duduk. Tidak bisa. Sama dengan sorga. Siapa pemilik sorga ini? Saya baca ya. Di Markus 10 nomor 14. Ini bukan kata saya. Ya, bukan kata saya kan tidak pernah bertanya. Salah kalau saya bilang, oh saya bertanya. Tidak. Saya ini pengajar. 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem. Saya pengajar. Saya mengajar. Nah, di sini dikatakan, pemilik surga ini bukan Yesus. Nah, Markus 10:14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka. Nah, Yesus yang ngomong nih. Sambil marah dia berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, bukan kata saya. Kata Yesus. Yang punya kerajaan surga ini anak-anak, bukan Yesus. Makanya Yesus tidak berhak tentang siapa yang duduk di sebelah kanan Bapa, sebelah kanan kiri Bapa yang masuk surga. Tidak berhak. Karena dia bukan pemilik kerajaan surga. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka. Titik 2. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah, anak-anak itulah yang empunya kerajaan sorga. Jadi jelas, yang punya kerajaan sorga anak-anak, bukan Yesus. Gampang kok, ini Bible ini bahasa Indonesia. Apa ya susahnya? Silahkan. Jangan marah Ten ya, jangan marah. Saya tidak pernah bertanya, ya saya menyampaikan kebenaran. Yang Kristen, ini jawabannya tadi yang sekumpulan orang banyak itu di ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan. Dia bertanya, siapa orang banyak itu? Ya, yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Di dalam darah Yesus. Itulah yang disucikan ini kami ini. Sekumpulan orang besar ini ya. Lanjut ya, itu yang di atas. Betul. Nanti Anak teruskan domba ini berarti untuk Israel itu. Wahyu 7 ayat 14 jawabannya ternyata ya. Silakan. Makasih semua guys. Turun aku ya. Kalau kabur ya? Oh, Enggak, kan si adik ini aku nih. udah capek dari tadi sama Karyana. Enggak Gantian apa-apa dong. lah. Enggak apa-apa, ada kripto juga ini. Enggak apa-apa, Ayo. Aku Nggak mau apa-apa. Mau makan dulu. Jangan turun lah. Waduh, ini mencret dari nenek Bang Bal. Gimana ini? Buru-buru Darni itu kan dia lewat pintu bawah, dia tidak lewat pintu atas, dia lewat pintu bawah. Waduh, mencret semua ini. Coba tamu yang baru datang Bang itu. Ya, silakan Bang, siapa ini? Aduh. Ya Bang, silakan Bang, siapa? Bang Ola siapa ini? Bang Ulang. Bang Ulang. Selamat sore Bang. Bang Ulang, selamat sore. Aduh, disapa kontak Bang apa nih? Bang Olo Fernis. Selamat sore. Bang Olo Fernis, selamat sore. Turun Darni itu mau langsingkan badannya dia. Takut dia. Kan dalam Bible itu pintu surga sempit. Jadi orang gendut tidak bisa masuk menurut Bible. Tidak bisa masuk surga itu. Jadi bom-bom jelas tidak bisa masuk surga. Nyangkut dia bom-bom. Memang Bible terus begitu, kamu bantah lagi. Pintu surga sempit. Ya silakan Bang Olo Fernis. Selamat sore. Ini Bang Arif ini bagaimana disapa tadi yang menjawab? Bukan tidak punya kartis, pintu surga sempit. Kan banyak oten yang gemuk tuh.
Sudah ini sama dengan bom-bom gemuk. Iya, kebanyakan makan perpuluhan bom-bom itu jadi begitu, gemuk sekali dia. Beratnya sampai 120 kilo bom-bom itu. Nah, ini Salesius, selamat siang Salesius. Selamat sore, sorry. Selamat sore. Oh ya, selamat sore. Ya, silakan itu adalah tema Bang Salesius. Ya, Uten bantah ajaran Yesus. Nah, coba. Oh iya, Oten bantah ajaran Yesus. Saya ketawa ini. Jadi Oten itu kan Kristen ya? Iya, oknum Kristen. Oten itu oknum Kristen. Ya. Kayak gini, kalau kita bicara ya kata Kristen ya. Kristen itu kan artinya pengikut ya. Pengikut Yesus. Jadi kalau pengikut terus bantah itu menurut saya nggak masuk akal itu loh. Karena pengikut itu kan artinya mengikuti dia gitu loh. Mengikuti dia. Tidak mungkin kita mengikuti dia terus kita bantah lagi dia kan. Nggak masuk akal. Itu. Jadi itu dia. Jadi kalau ada yang bertanya Kristen bantah ajaran Yesus, ya menurut saya salah itu. Ini coba Cuma kita kalau uji mengikuti pakai. ya berarti mengikuti ajarannya itu kan. Kristen itu Ya, kan betul, Mas Salesius. pengikut Yesus kan begitu toh. Iya, coba kita bantah pakai ya, pakai apa? Bang Salesius dengar suara saya, Ya, dengar Bang. ya Oke, silakan. jadi begini. Oke, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27, Yesus kan berkata begini, domba-dombaku mendengar suaraku, ya, aku mengenal mereka, kan begitu. Dan mereka mengikuti aku. Jadi pengikut Kristus pasti mengikuti Kristus ya. Sekarang kita garis bawahi kata mengikuti. Saya ulang. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kita garis bawahi kata mengikuti. Jadi menurut Yesus, domba-domba Yesus itu mengenal ya. Yesus mengenal domba-domba mereka, domba-dombanya Yesus itu dikenal semua di tengah-tengah bangsa Israel. Itu menurut Yesus ya. Karena Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi domba-domba Yesus menurut Yesus mengikuti Yesus. Kita garis bawahi kata mengikuti, kan begitu. Kata mengikuti berarti itu kita melakukan ya atau meniru perilaku tokoh, kan begitu. Jadi kita mengikuti, kita meniru perilakunya. Ketika Yesus sholat subuh dalam Markus 1 ayat 35, kenapa Kristen tidak mengikuti? Ketika Yesus masuk dalam rumah ibadah, dia mencuci tangannya, mencuci mukanya, lalu dia buka tali kasutnya, dia buka sepatu sandalnya, dia masuk. Kenapa Kristen masuk gereja itu pakai sepatu, pakai sandal dan tidak membasuh muka? Ketika Yesus ya dikatakan meninggal ya lalu dikafani, tapi buktinya kalian Kristen justru ya meninggal dalam keadaan memakai jas, bahkan dasi kupu-kupu, sepatu boot ya, kan begitu. Terus ketika Yesus tidak makan bebong sesuai perintah dalam Taurat, dalam Imamat 11 ayat 4, Anda makan bebong, kan begitu. Ketika Yesus disunat dalam Lukas 2 ayat 22, Anda tidak ikut. Sekarang pertanyaannya, ketika bahasa Indonesia menerangkan bahwa kata mengikuti itu berarti meniru perilaku tokoh tersebut atau meniru sesuatu yang ditirukan atau melakukan, menjalankan kata tokoh tersebut, kenapa Anda yang datang, kitab Anda yang baru ditulis abad keempat meniadakan semua ini? Kan begitu ya. Ketika Yesus katakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kita selaku pengikut Kristus, selaku domba-domba itu mendengar suara Yesus. Lalu Yesus mengenal kita, mengenal pengikutnya dan mengikuti kata Yesus. Jadi domba-domba Yesus itu mengikuti semua apa yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus sembahyang subuh ya, dalam Markus 1:35, Yesus sembahyang
duha dengan sembahyang maghrib ada di Lukas 1 ayat 10. Ketika Yesus sembahyang tahajud ada di Lukas 6 ayat yang ke-12. Anda tidak mengikuti. Jadi Yesus itu sembahyangnya bang full dia. Islam melakukan itu. Islam melakukan sholat subuh, Islam melakukan sholat zuhur, sholat asar dan yang lain. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku dan mengikuti aku, kalian tidak satupun yang kalian ikuti dari kata Yesus kecuali dibaptis. Kan begitu Bang Salesius. Sementara Islam hampir 90% yang dikatakan Yesus diikuti oleh Islam. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Jangan di sini. Tahan dulu Bang. Aduh, sebentar. Tahan dulu. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Dia Bang. mewartakan Injil itu mah. Ya, tahan dulu Bang. Tahan dulu. Sebentar baru Bang mantah. Nah, ketika Yesus berkata begini ya, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, punya Tuhan langit dan bumi yang bernama Bapa atau Abba atau yang disebut Allah dalam Markus 12 ayat yang ke-29 ya, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ahad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan bahwa domba-dombanya harus percaya bahwa Tuhannya itu Allah Esa. Kan begitu. Ketika Yesus berkata bahwa dia datang sebagai anak manusia dalam Matius 16 ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas manusia menurut perbuatannya masing-masing. Kalian katakan dia datang sebagai Tuhan. Padahal Yesus berkata bahwa aku datang sebagai anak manusia. Jadi sebenarnya apa yang kalian ikuti dari Yesus? Ketika Yesus berkata, aku adalah utusan. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Ya, tahan dulu satu kali lagi. Sedikit lagi. Tahan dulu. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat yang ke-49, dia berkata begini ya. Aku bukan berkata-kata dari diriku sendiri. Ya, Bapa yang mengutus aku. Bapa, kita garis bawahi, Bapa yang mengutus aku. Ya, dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 17 ayat 8 jelas ya. Segala firman yang telah aku sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Bayangkan itu. Dan mereka tahu benar aku berasal daripadamu, dan mereka percaya engkau yang telah mengutus aku. Ketika Yesus mengaku utusan hamba perantara, kalian sebut dia Tuhan. Jadi apa yang kalian ikuti dari Yesus? Ya udah selesai ya. Saya sudah paham. Nah, silakan. Saya sudah paham. Jadi gini. Jadi Anda tadi menyebut ada sholat tahajud, sholat subuh, apa segala macam itu abangku ya. Jadi artinya kamu mengikuti ajaran Yesus kan? Ya, ini abangku ya. Hal berdoa ya. Anda buka di Matius 6 ya. Matius 6. Ini doa orang Kristen ya. Ya. Ajaran Yesus loh ya. Ini ajaran Yesus tentang doa. Ya. Buka di Matius 6 ayat 5 ya. Matius 6 ayat 5. Saya baca ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di ayat 6 abangku ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, itu doanya abang. Dengar dulu. Saya lanjutkan dulu. Kasih waktu dulu saya ya. Jadi abang tadi mengatakan orang Islam misalnya tahajud malam apa segala macam itu subuh, pokoknya 5 waktu lah kalau gitu. Nah ini abangku, doa orang Kristen seperti itu kan teman-teman kan tidak mengetahui apakah orang Kristen itu pada malam hari dia berdoa apa tidak. Kan kalian tidak mau dan tidak perlu diberitahu bahwa orang Kristen itu sedang berdoa pada malam hari. Ya, itu makanya
Matius 6 ayat 5 ini sangat jelas dia mengatakan begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang yang munafik, yang doa di pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan. Ya, itu kan doa-doa seperti itu kan hanya untuk dilihat orang. Kabur si Ya. Goto. Mana Goto tadi kok kabur? Seperti itu. Oh, sudah hilang dia. Kabur dia. Memang nggak mau terima ajaran kebenaran. Aduh. Kabur dia langsung. Iya. Gitu. Jadi gitu abangku ya. Kalau kita berdoa itu memang Kemana Bang Goto, kemana? dilihat Jadi betul ajaran Yesus ini bagus loh ya sebenarnya ya. Tapi kan Yesus untuk Bani Israel kayak lagi, bukan untuk bukan untuk Kristen. Tapi kalau gini. Tapi kalau yang maksud Yesus ini, misi Bang Goto sedikit aja. Tadi Bang Goto sorry terlanjur ya. Jadi yang dimaksud Yesus ini bukan seperti ini. Maaf, ini bukan kata saya ya. Ini. Nah, mungkin yang dikata Yesus ini bukan seperti ini mungkin ya. Nah, ini ya. Jingkrak seperti ini, bukan. Ini kan ini di gereja, bukan di ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini bukan seperti ini. Jingkrak, salto katanya, bahkan menggunakan bahasa apa katanya, maaf ya, bahasa raba-raba ya. Secara berapa? Bahasa orang bilang bahasa buah dada apa? Apa yang benar ini? Buah saroh atau bahasa buah dada? Dia bilang raba-raba si buah dada, buah raba. Tidak seperti ini. Nah, ini bukan kata saya. Jadi inilah saya bilang kenapa hanya satu agama yang tidak pernah hikmat dalam ibadahnya, baik Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Konghucu itu kan Buddha ini kan hikmat kalau berdoa kan. Islam pun kalau doa berhikmat gitu kan. Tidak cingkrak-cingkrak. Hanya satu agama di dunia ini yang memang dikritisi oleh Yesus yang tidak, ya saya bilang tidak bermoral lah dalam ibadahnya. Dia cingkrak-cingkrak, salto-salto, pegang-pegang buah dada, dia raba-raba buah dada, dia bilang apa? Nah, itu maksudnya yang diajari Yesus gitu. Demikian ya, kita tidak boleh menghujat teman-teman ya. Dulu ya. Mute dulu Anda. Iya, silakan. Silakan Bang Goto, lanjut Bang Goto. Saya sholat dulu Bang Goto ya. Tadi saya memang nggak diajarkan. Yesus semasa hidup itu menjalankan perintah-perintah di bawah halakha Yahudi karena beliau adalah seorang yang hidup dalam budaya Yahudi. Ketika Yesus melakukan sholat atau sembahyang 1 hari 3 kali ya, Anda tidak mengikutinya. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-20 ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yahudi itu sembahyang 3 kali sehari, kalian 1 kali seminggu. Tidak masuk kalian kriteria menurut Yesus. Yesus masuk dalam sinagoge, rumah ibadah, itu membuka sepatunya. Kalian memakai sepatu, siapa yang ngajarin kalian? Yesus membasuh mukanya, membasuh tubuhnya. Apa yang kalian ikuti? Yesus dalam Matius 6 yang Anda sebut tadi itu mengajar berdoa, bukan mengajarkan liturgi tentang tata cara ibadah yang dia lakukan, yang dia ikuti. Berdoa kami Islam biar di rumah kami bisa berdoa. Buddha Hindu juga di rumah bisa berdoa. Yang saya maksud tata cara ibadah kalian itu, kalian mengikuti siapa? Ketika Yesus masuk ke rumah ibadah, dia lepas sepatunya, kalian pakai sepatu. Dia cuci mukanya, kalian tidak cuci muka. Ada dalilnya. Nah, tahan dulu Bang. Nggak ada. Jangan ajar saya Bible Bang. Saya mantan misionaris. Jadi ketika Yesus berkata ya bahwa kalian harus melakukan ya semua hukum-hukum dalam halakha ya, melakukan hukum Taurat, menggenapi, melakukan ya, melengkapi, kalian menghilangkan. Banyak sekali kalian menghilangkan tradisi. Tunggu dulu kripto. Apa? Kalian ini menghilangkan tradisi-tradisi yang dibawa oleh Yesus. Ketika Yesus mengaku dia utusan, kalian mengaku dia Tuhan. Ketika Yesus mengaku bahwa dia datang sebagai anak manusia, tadi kita sudah baca ayatnya Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia, Yesus, menurut Yesus, dia lahir sebagai manusia, Matius 1 ayat 23. Dia naik sebagai manusia, Kisah Rasul 1:11. Dia turun sebagai manusia, Matius 28, Matius 24 ayat 28 29 30, Matius 16 27. Kalian katakan dia datang sebagai Tuhan. Padahal 2 Yohanes 1 ayat 7 sudah berkata, banyak penyesat yang akan muncul dan pergi seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Ia adalah penyesat dan Kristus. Bang Goto, jangan panjang-panjang. Kami Islam, enggak, Anda ini dungu, Anda falasis. Kami Islam percaya datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Bang Goto. Nah, Anda, enggak, yang saya tanya kepada Anda, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Apa yang diikuti? Kalian jingkrak-jingkrak di gereja.
Saya jawab. Iya, saya apa yang jawab, kalian saya ikuti? jawab. Jawab. Kalau Anda Ya, saya jawab. Anda tidak jawab, Anda saya diam potong. dulu. Ya. Anda diam Kalau Anda dulu. tidak jawab, Anda ngerocos saja, tidak pakai data. Saya mungkin turunkan Anda. Bang Jadi Goto, jawab apa yang kalian ikuti dari Yesus. 27 salah bang, nggak tepat, nggak sesuai dengan yang diwacarakan. Apa Matius 6 ayat ke-5 tadi dia bawa? Yesus itu mengajar berdoa di Matius pasal 6 dan doanya juga dengar kau ya. Iya. Bapa kami yang Bang ada dalam Goto. surga. Tahan dulu Bang Celsius. Dalam Matius 6 Yesus mengajar, dia berdoa sama Tuhannya yang disebut Abba atau Bapa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Bukan berdoa aku di dalam surga, tidak ada. Yesus itu berdoa sama Tuhannya, bukan berdoa sama dirinya sendiri. Yang saya tanya kepada Anda, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Enggak usah Ketika tanya, Yesus Anda jelaskan aja lah. Saya dengerin aja. Silakan. Tidak, yang saya tanya, Anda tidak berpidato jawab, aja. Anda muter-muter masalahnya, Anda muter-muter. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Ketika Yesus tidak makan babi, sesuai Imamat Ya, 4:11. Anda ceritakan semua, wes. Saya dengerin aja, nggak usah bertanya, wes. Masalahnya Silakan. kau tidak jawab. Kau jawab apa yang kau ikuti dari Yesus, silakan. Jangan muter-muter, Bang. Anda diam Bang, dulu. Anda diam dulu, Goto. Anda itu mualaf ya. Supaya Anda tahu. Anda mualaf. Mualaf itu adalah ibarat anggur ya. Ranting anggur yang tidak berbuah ya. Kau itu framing aja, kau menjustice orang. Saya tidak mengatai persona. Kamu ini Iya. kerja framing aja, menghina saja kau itu. Benar, Itu ajaran kasih. Oh iya, ajaran kasih itu ajaran comberan dulu. Itu kau baru sampaikan tadi. Kau menjustice saya. Saya tidak menjustice kau. Saya tanya kau. Saya tanya kau ini apa yang kau ikuti dari Yesus. Kau bilang saya mualaf begini kayak anggur apa? Kau kayak babi. Congormu itu kayak babi. Nah, kau mau apa? Seperti Anda ini tidak. Kau ini asal kau turun saja di bawah. Seperti Anda. Kau kejang-kejang saya. Jangan menghujat per person, Bang. Kalau saya rekam saya bisa laporkan kau. Jangan menghujat persona, jangan menghujat agama, pakai data, Bang. Dari tadi saya main data dari tadi. Saya tanya kau, apa yang kau ikuti dari Yesus? Muter-muter bawa Matius pasal 6. Yang saya tanyakan sama kau, apa yang kau ikuti? Ketika Yesus masuk ke rumah ibadah, dia lepas sepatunya, kau pakai sepatu. Ketika Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Jadi apa yang kau ikuti? Jawab, apa yang kau ikuti? Kalau harus berdoa, kami semua berdoa dalam rumah. Tidak ada yang ketahui, kami di kamar. Sama dengan ajaran Yesus. Yang saya tanya kau, kenapa dalam Imamat 4 ayat 11, Yesus mengikuti tidak makan babi, kau makan babi. Dalam Lukas 2 ayat 22, Yesus disunat, kau tidak sunat. Nah, definisi kata mengikuti, itu berarti meniru perilaku. Kita sudah bacakan ayatnya, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kalau kau ikuti Yesus, lakukan apa yang Yesus lakukan seumur hidup. Kau naik Gimana Bang Goto Yesus makan B2? Tidak makan B2, di mana tertulis? Dodol, Garut. Yesus sudah jelas mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, Betul. tapi Hukum Taurat menggenapi 10 dalam ya. hukum Taurat. Nah, makanya kau diam. Kau tanya, Bukan Taurat, dalam bukan hukum Taurat Bang. Hukum Taurat Bang, 10 item. Ada, dalam hukum Taurat, Bang, tidak ada tertulis larangan makan babi. Yang ada di hukum yang disebut dengan Torah Sebi Katab, hukum orang Yahudi, hukum Taurat tertulis. Dalam Imamat 4 ayat 11, Imamat itu kitab Torah, Bang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kitab Torah. Paham kau? Ya, jadi dalam Imamat 4 ayat 11 dilarang makan bebong. Ya. Bahkan Yesaya Bedakan hukum Taurat dengan Torah, kitab Torah itu Mas. kau ini kau mau ngajar saya budaya Yahudi lagi. Nah, saya ini pemerhati budaya Yahudi. Bukan cuma bebong, unta, Tadi saya kelinci. terangkan. Bang Goto, bukan Ini cuma ya. bebong, unta, Yang kelinci. saya tanya kau begini, ketika Yesus tidak makan bebong, kenapa kau makan bebong? Makanya Advent berdiri membidatkan kalian. Advent katakan kalian itu yang makan babi sesat. Itu tadi Karyana Darnik Bornai. Coba kau tanya mereka itu Advent itu. Apa dia bilang? Semua pemakan babi itu masuk neraka. Di mana tertulis ayatnya? Yesaya 66 ayat yang ke-16 17. Coba kau baca itu. Kau baca keras-keras itu. Semua pemakan babi akan dimusnahkan oleh Tuhan Yahudi. Itu kata Tuhan Yahudi. Makanya Advent berdiri sendiri, bikin ajaran sendiri. Tidak boleh makan babi, mengkuduskan hari Sabat. Kalian menghilangkan itu. Yahudi Yesus sembahyang hari Sabtu Sabat, kalian hari Minggu. Seandainya saya masih Kristen, saya milih masuk Advent. Saya sudah masuk Islam.
Karena Advent itu jauh-jauh lebih benar pada kalian. Karena apa yang diikuti Yesus sebagian Advent ikuti, tapi kalian tidak. Kalian sembahyang jingkra-jingkra, kalian menghilangkan hari Sabat. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Nah, silakan, kau sanggah, Kura. Siapa mau nyangka ini? Aku nggak nyangka. Oke, Bang Ya Goto. tahu lah yang sanggah, siapa lagi kau yang di atas? Aduh. Tapi jangan lewat nanti ya, berbuka ya. Jangan gara-gara aku ya Raklin pada lewatan. Jadi abangku, betul Anda bilang ya. Cuman tadi Anda menarasikan seolah-olah Yesus mengajarkan harus sunat, harus makan tidak makan bebong. Tak ada tertulis. Itu pertama. Kedua, betul, dia kan masih umat Yahudi kan. Tradisi Yahudi harus dilaksanakan. Artinya dia ke sinagoge sembah apa? Sembahyang kan gitu. Jadi aturannya gini loh Bang. Jelas yang ada awalnya di perjanjian lama. Ya. Dan Yesus bukan bawa kitab, tulis nih. Tulis. Enggak ada. Jadi kisahnya itu kisah saksi tentang Yesus mulai dari lahir, berdakwah, dimatongkan, baru bangkit dari alam maut dan bangkit ke surga. Itu dikisahkan 4 gospel. Nggak ada sangkut paut dengan Paulus. Paulus itu nongol setelah 28 tahun setelah kisahnya ini. Setelah Yesus telah terangkat ke surga. Jauh bro. Lanjut. Kau bilang kayak tidak tertulis. Dalam Bible itu ratusan ayat tertulis. Dilarang meniadakan hukum Taurat. Makanya Yesus katakan, jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Kata Yesus begitu. Kau tahu enggak definisi arti kata menggenapi? Itu melengkapi, melakukan, mentaati. Itu definisi kata menggenapi. Kau hilangkan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kau hilangkan. Siapa yang hilangkan? Roma pagan. Makanya Advent didirikan oleh Alan G. White, didirikan oleh Joseph Betes untuk mengembalikan ini apa yang dilakukan Yesus semasa dia hidup. Kalian ikuti ajaran Roma. Paham kalian? Dalam Yesaya 66 ayat 16-17 ya, mereka yang mentahirkan diri dalam taman-taman dewa, yang memakan babi dan binatang jijik, apa dikatakan? Firman Tuhan, aku akan memusnahkan mereka. Mau kok dimusnahkan gara-gara makan bebong? Kau lihat di Manado sana, ya di kampung saya juga berdarah Manado. Sana itu ada pasar di Minahasa, jual semua binatang jijik, mulai tikus, kucing, apa. Orang beli untuk dimakan. Kau mau kena ya saya 66 ayat 17? Itu nubuatan. Baca kau itu ya saya 66 ayat 16-17 tuh. Baik. Makasih Bang. Tentang yang pertama tentang Sabat ya. Memang awalnya kita di hari Sabat bro. Karena disitulah kalau di kitab perjanjian lama itu hari istirahat ya, ketujuh ya, Sabat ya. Tapi pertanyaan tadi kan abang, kenapa dirubah? Jelas, karena tradisi untuk menyembah di Kristen sekarang itu bukan Advent ya, bukan Yahudi. Dia kenapa ke hari Minggu, hari ketiga? Justru Kristen itu ya berjaya bahasanya, betul-betul yang benar bangkit. Yesus itu dari alam kubur hari ketiga, pas hari Minggu. Jadi intinya itu kisahnya Bang. Kalau sekiranya Yesus tidak bangkit, kita tetap hari Sabtu ya. Tapi karena itulah sebagai hari kebangkitan yang sangat tinggi, bukan Natalnya ya. Di kebangkitan itu, kalau Yesus tidak bangkit dalam kubur, ya sia-sialah pemberitaan itu. Artinya tidak ada guna. Nah, terus Anda menyebutkan Yesaya 66 ayat 17. Apa hubungan makanan dengan musnah? Buktinya udah berapa ratus ribuan tahun kita makan bebong, nggak ada masalah kok. Jangan takutin orang bilang kotor. Justru paling kotor ayam loh. Ayam itu makan segala kotoran itu. Ayam kampung. Coba cacing makan semua. Nubuatan tuh akhir zaman. Kau bilang pula tidak tertulis. Padahal dalam Bible kau banyak sekali tertulis. Ini berapa ratus tahun, berapa ribu tahun bro. Tengah-tengah aja. Jangan takutin lah. Makanan bukan itu membawa kita. Dengar. Makanan bukan membawa kita ke surga. Bukan. Itu kan alami. Akan kotoran juga. Bukan masalah makanannya Bang, masalahnya perintah itu harus dituruti. Dalam Bible kau itu, menurut karangan Profesor kau John Barton Payne, ada 578 nubuatan-nubuatan. Yesus sepanjang dia hidup
ya dia tahu dia bangkit menurut John Barton Pennant, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan kalau saya bangkit nanti kau rubah hari Sabat jadi hari Minggu. Tidak ada perintah Yesus begitu, Bang. Yesus tahu kalau dia mau bangkit, tapi Yesus tidak pernah cerita, tidak pernah memerintahkan umatnya, pengikutnya untuk beribadah merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Tidak ada itu apa-apa gereja, itu pun baru ada di abad keempat. Polikarpus, Ignatius, murid-murid Yohanes, semuanya beribadah hari Sabat, padahal mereka hidup di abad kedua. Hari Sabat hari apa ya? Hari Sabat hari apa? Sabtu. Itu Sabtu bukan Sabat, beda bang. Datang lagi orang dungu naik ini. Nggak bisa. Itulah kau punya teologi juga itu ditolak orang Kristen. Mana ada kapal Nabi Nuh yang nyangkut di Himalaya? Kau punya teologi kan itu? Hoax saja kau bikin. Mana ada kapal Nabi Nuh nyangkut di Himalaya sana? Ada petanya pula. Kau beli peta dari mana kau bisa? Sudah, saya sama Kuira dulu. Kuira, ketika Yesus bernubuat 578 nubuatan kata Prof. George Barton Pennant dalam bukunya Encyclopedia of Biblical Prophecy, bahwa Yesus tidak pernah bernubuat ada perubahan dari hari Sabat ke hari Minggu. Kenapa kalian lakukan? Kalau kalian katakan Yesus itu tahu dia mau bangkit, kenapa tidak ada ajaran dari Yesus yang mengatakan kalau saya bangkit nanti kau rubah hari Sabat jadi hari Minggu? Kenapa kalian rubah itu? Sedangkan Polikarpus, murid-murid Yohanes, tidak ada sembahyang hari Minggu, semuanya hari Sabtu. Padahal Yesus sudah naik ke langit. Baik, Anda betul ya, bahwasanya Yesus tidak pernah mengatakan demikian, rubah ya, aku udah bangkit jadi hari Minggu ya. Tak ada. Kedua, Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Mana ada Kristen ketika Yesus? Nggak ada, bro. Setelah dia terangkat ke sorga, inilah para murid Yesus mau menyampaikan firman itu. Sehingga ketika Barnabas ke Tarsus jumpain siapa tuh? Saulus, mau dibawa ke Antioquia, disitulah dikenal orang. Ini lihat pengikut Yesus nih, Kristonos nih, Kristen, disitulah muncul. Jadi Kristen itu adalah ajaran tentang Yesus. Ya, kami pengikut ajarannya. Kuera, kau yang jawab ya. Kau yang jawab itu Yesus apa tidak kenal Kristen, bukan saya yang dengar yang memang dibawa tidak, belum ada. Kan beda tahunnya, bro. Kuera yang katakan ya, bukan saya. Kristen itu adalah pengikut ajaran. Yesus tidak mengenal Kristen itu kan muncul setelah beliau udah terangkat ke surga. Sudah selesai ya. Betul Kuera ini Yesus tidak kenal Kristen. Iya, belum. Kuera, kalau ada Budarni di sini, ada budak Karyana, Jospen segala macam tetek bengek itu pasti kau dimarahi kau. Enggak lah, enggak. Percaya itu. Enggak. Naikkan itu Saya bukan yang dibawa. Begini. Budarni dengan Karyana kan mereka itu Advent. Aku kan Protestan, Gereja Sebot Bogor, Bang. Artinya saya bukan ini. Mereka kan ya hari ke-7 wajar harus kebaktian hari Sabtu. Memang demikian. Karena mereka itu bom. Kuara, kau naik di rumahnya Pak Bom kau dimarahi sama Pak Bom. Aku nggak masuk, Bang. Dia emosional, Bang. Aku nggak suka yang emosional. Ya, mereka gurunda kita. Ya, kita kan apalah ini. Artinya, udahlah mereka menerima sini. Tidak enak saya sesama Kristen berdebat. Ya, saya di sini fungsinya menjawab teman-teman Muslim tentang Kristen itu. Kuera, maksudnya begini, kau itu melawan asumsi umum Kristen. Asumsi umum Kristen itu bahwa Yesuslah yang mengajarkan Kristen. Kau bilang Yesus tidak kenal Kristen. Kau naik di room-roomnya Mikana apa segala macam. Jangan kau diusir itu. Aku kan sampaikan di sini, Bang. Tunjukkan di Alkitab Yesus mengajarkan Kristen. Justru setelah dia kembali ke tahta kemuliaannya adalah pengajaran tentang dia, namanya Kristonos, Kristen. Kalau bahasa Yunani bukan Kristonos, mungkin epitel entah apa namanya kan, tapi kebetulan Kriston itu artinya di bahasa Yunani pengikut ajarannya. Sekarang dibawa namanya, itu bukan agama. Kalian punya agama karena Allah Anda punya agama kan. Lanjut. Maksud saya begini Bang Kuera, kan kau mewakili Kristen, mestinya kau mewakili secara umum asumsi Kristen. Kalau kau berkata seperti itu, berarti kau memihak kepada satu teologi yang mengakui bahwa Yesus itu tidak mengenal Kristen atau tidak mengajarkan Kristen. Kan begitu. Kenapa kau tidak naik di rumah Kristen? Salah Anda ya. Saya sampaikan Yesus belum mengenal Kristen ketika dia mau berangkat, kan belum ada. Kamilah yang mengikut ajarannya, namanya Kristen. Paham? Dan memang Yesus belum tahu ada Kristen itu waktu dia hidup. Di mana dalilnya?
Memang kau betul. Ya, terus apa Kau lagi betul. masalah? Tidak ada masalah. Temanku pun itu. bertanya itu, saya kasih dalil berdasarkan apa di Itu kan situ. kebenaran, dah. Itu kan kebenaran. Kenapa kau tidak disampaikan di rumah Kristen bahwa Yesus memang tidak kenal Kristen? Sampaikan supaya kau sampaikan kebenaran. Kan begitu. Kalau di sini tidak perlu kau sampaikan seperti itu karena kami juga tahu bahwa Yesus tidak kenal Kristen. Kan begitu. Bisa dipahami maksud saya. Kan begitu. Mestinya kau pertahankan asumsi Kristen secara umum bahwa Yesus lah yang mengajarkan Kristen supaya diskusinya maju. Kalau kau katakan Kalau Yesus tidak sesama kenal Kristen, saya kira kami udah diskusi? paham, Bang. Jadi nggak perlu jadi permasalahkan. Kami sama Kristen welcome saja. Sekarang teman-teman Muslim yang bertanya, contoh, lu Kristen nggak dikenal Yesus ya? Ya betul, itu aja saya jawab. Nggak usah saya marah. Coba Itu ini aja Riktik. Ya, saya tanya Riktik kan Kristen ya. Riktik, selamat sore. Silakan. Selamat Oke, sore, Om. Oke, kau sependapat dengan Koira. Koira katakan bahwa Yesus tidak kenal Kristen, tidak mengajari Kristen. Kau sependapat itu? Yesus itu sudah mengenal Kristen karena masa itu sudah ada pengikutnya, namanya Tuh beda tuh. murid-muridnya. Nah, selesaikan dulu Kristen kalian berdua. itu adalah pengikut Yesus, Nah, begitu. tuh Yesus kenal Kristen tuh. Nah, coba kau selesaikan dua. Kenapa beda pendapat? Satu kitab Dia kalian itu beda. betul, dengar dulu. Itulah cikal bakal mengikuti ajarannya, tapi belum resmi ada tulisan Kristen. Dia betul kok, bukan salah. Karena ada udah mulai ngikutin ajaran Yesus. Nama resminya muncul ketika apa dibilang orang Antioch. Itu tuh si Barnabas sama si Saulus itu Benar. orang pengikut Yesus gitu. Ya namanya Kristonos. Selesai. Betul. Saya bilang tanya kau, Koira. Nggak masalah dengan kau abang bilang, betul ya. kau bilang Yesus tidak kenal Kristen. Nah, Riktik saya tanya. Kau sependapat dia bilang apa Iya. Yesus kenal Kristen? Yang mana benar ini? Hei, Benar, dia pun betul. Kan gini, sependapat saya. Dia mengatakan Yesus ketika udah ada mengikuti dia ajarannya, itu udah cikal bakal. Tapi kata-kata Kristen belum ada tertulis di situ. Setelah dia bangkit ke sorga, muncullah namanya Nah, 4 gospel ini. 4 gospel Sekarang saya di, kalimat di di Antioquia di mana? Kan di 4 gospel, bukan perjanjian lama. iya Itu saya tanya ulang kau Riktik. Riktik, menurut kau Gimana? Yesus ini kenal Kristen dan mengajarkan Kristen tidak? Yesus kenal Kristen dan mengajarkan Kristen A, betul B tidak? Yesus mengenal dan mengajarkan, betul. Nah, tuh, kau rasa tanya, Yesus kenal Kristen dan mengajarkan Kristen A, betul B tidak? Kata Kristen itu muncul setelah Yesus telah terangkat ke sorga, bro. Nggak usah kau Ada di jawab kitab. putar-putar kau. Dengar dulu. Yesus kenal Kristen dan mengajarkan Kristen tidak? Karena Yesus kata kenal Kristen Kristen kan dan belum ada mengajarkan di Kristen perjanjian tidak? lama. Masih saya paksakan Tunggu, saya bilang ada. tahan dulu. Yesus mengenal Kristen dan mengajarkan Kristen atau tidak, Bang Kuira? Dalilnya nggak ada tertulis. Nah, berarti tidak. Nah, kenapa Tidak ada kalian tertulis. berbeda? Dengar dulu. Kan saya bilang, kalau memang saya sampaikan tadi, ketika Yesus hidup di bumi, belum ada kata Kristen, apa mau diajarin? Justru kami lah muncul kata Kristen itu pengikut ajaran Kristus. Paham tidak? Oke. Sekarang saya tanya, kenapa kalian berbeda? Riktik bilang Yesus itu kenal Kristen dan mengajari Kristen. Kau bilang Yesus tidak mengenal Kristen, tidak mengajari Kristen karena Kristen belum ada. Kan begitu. Yang saya tanya, kenapa kalian berbeda? Selesaikan dulu antara kalian nih. Kenapa kalian berbeda? Kalau Apa penyampaian dasarmu, berbeda Kira? nggak apa-apa, Bang. Goal yang penting sama bahwasanya kok, Kristen sama. itu pengikut ajaran Yesus. Selesai. Apanya yang sama? Kau bilang tadi Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak mengajari Kristen. Gimana sih? Iya, pengikut Kristus itu namanya Kristen. Iya, apa lagi bahasakan? Iya, benar. Bukan benar, kalian ini berbeda. Hanya kalian karena malu kalian di sini, kalian tidak mau mengakui. Kalian berbeda, jawaban kalian berbeda secara logika. Satu katakan Yesus mengenal Kristen, Yesus mengajarkan Kristen. Satu katakan Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kalian bilang saya sama. jelaskan. Baik, saya jelaskan. Pertanyaan akan jelas. Apakah Yesus mengenal Kristen? Saya bilang tidak. Kenapa? Belum ketemu di situ, belum ada kata Kristen itu. Temanku itu ngomong bahwasanya sudah mulai ngikutin ajaran dia. Ya itu kan udah pasti Kristen kayak kalian. Namanya juga berserah diri pasti Muslim. Walaupun berserah diri kemana-mana, Muslim gitu sama toh. Artinya kata Kristen itu muncul Al-Kristonos, Bang. Nggak ada Tahan apa dulu Bang Pura. Siap. Tahan dulu Bang Bal, Ustaz Tata, lanjut dulu Bang. Di sini masuk maghrib Bang. Saya break dulu. Silakan Ustaz Tata, lanjut Bang Bal, lanjut. Silakan Bang, jangan gara-gara kami batal puasanya.
Iya betul. Kita aja ngobrol Bang Kuira. Memang benar yang dibilang Bang Kuira tadi. Secara letter lex Kristen itu belum ada. Benar-benar. Bukan saya bisa akal, ini temanmu ini lain ditanya lain dijawab. Satu tidak kenal Kristen, satu kenal Kristen. Kau bilang saya bisa nakal. Mereka ini berbeda tapi malu mengakui perbedaannya. Itu aja kok repotnya. Bang Mali bilang gitu aja kok repotnya. Gampang kok. Bang Bali ya. Kuera ditanya, apa Yesus kenal Kristen? Tidak. Yesus mengajarkan Kristen? Tidak. Kritik, Yesus mengenal Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus mengajarkan Kristen. Kan selesai itu. Berarti berbeda. Itu aja kok malu-malu diakui. Sama Parah. kami. Lanjut Bang Bal, silakan. Sama. Apanya sama? Satu katakan tidak kenal Kristen, satu katakan kenal Kristen, masa sama itu? Ah, kalian ini lain pula ditanya, lain pula dijawab nih. Gini Goto, murid-murid Nah, Yesus apalagi kau bos tua. iya dengar dulu, murid-murid Yesus namanya Petrus, apa sih yang lainnya itu kan Yesus kenal, tapi mereka belum disebut Iya, ini Bang Kuera Di bilang, dengar Antioquia kok baik-baik baru dulu mereka pernyataannya. disebut Kristen. Ya kan tetap orang Yesus kan kenal sama Pernyataannya Bang Kuera ini kau tadi tidak dengar, dia bilang Yesus Iya, tidak kenal Kristen. Secara perkataan Kristen itu sewaktu Yesus naik ke surga kan belum ada. Tapi murid-muridnya kan berarti yang mana kau benarkan? Tunggu dulu kau samit dulu Yang mana kau benarkan, Kuera atau Rikti? Kuera bilang ya, sebelum Yesus naik ke langit ya, itu Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Si Rikti bilang Yesus itu semasa hidup sebelum dia naik ke langit, dia mengajar Kristen dan kenal Kristen. Berbeda pendapatnya Rikti dengan Kuera. Yang mana kau setuju ini? Secara runutan kisahnya, kata Kristen belum muncul saat Yesus naik ke surga. Tapi orangnya, muridnya itu kan Yesus kenal. Jadi Yesus kenal Kristen atau tidak? Iya. Orang yang pertama Kristen itu siapa? Kan murid-murid Yesus disebut Kristen. Iya, saya tanya, Yesus kenal Kristen tidak? Kristen yang mana? Kristen yang zaman sekarang? Emang kau kenal Yesus Muhammad? bukan yang dulu. Yesus kenal Kristen tidak? Ya Yesus kenal sama murid-muridnya, sama yang 72 orang kan kenal. Iya, Yesus saya tidak tanya itu. Saya tanya Yesus kenal Kristen tidak? Ya kenal lah murid-muridnya. Kuera. Kuera, saya mau tanya kau. Yesus kenal Kristen tidak? Belum ada. Kau mute dulu. Kuera, saya tanya ulang kau. Baik. Yesus kenal Kristen tidak? Baik, saya sampaikan ya, saya karena menurut Alkitab ya, kalau saya menjelaskan Yesus ketika hidup belum ada melihat ada namanya Kristen itu, karena Berarti belum kenal ada. tidak? Kenal tidak? Kenal tidak gimana maksudnya? Yesus kenal Kristen tidak? Masa Santoro mau dihidupin? Mana kenal orang Indonesia yang kan belum lah. Artinya muridnya saja. Dengar. Kalau pernyataan temanku tadi, muridnya saja tidak mengikuti dia, itu kau sudah poinnya kau bilang Yesus tidak kenal Kristen, bos tua. Tapi kata Kristen itu muncul di Antioquia, bro. Tidak usah putar-putar. Bang Kuira, bentar dulu. Bukan itu pertanyaan saya. Sebentar, Bang Goto. Bang Goto, Yesus tidak kenal temanku bos Kristen. tua nanti nanya saya. Sebentar, diam dulu Bang Goto. Silakan bos tua. Apa kira-kira mungkin aku kurang pas saling mengisi kita Bang Ritik dengan bos kurang tua. pas, si Gotonya yang yang dulu. Saya udah bilang mau dipelintir Bang Ritik pun saya kasih tahu Bang Ritik menyampaikan udah ada cikal bakal mengikuti karena murid Yesus bukan Kristen dibuat tapi dia mengikuti udah termasuk kan gitu. Contoh Anda apabila berserah diri kepada Saya tanya ulang. Kau bisa bahasa Indonesia nggak? Saya tanya ulang. Yesus kenal Kristen tidak? kenal. Jawab. Yesus kenal Kristen tidak, Kuira? Tunggu, saya mute kau. Saya tanya ulang ya. Yang di bawah ini dengar ini. Itu di bawah taping tuh, Pak. Kalian. Yesus, saya ulang. Nggak usah jelaskan. Saya ulang pertanyaannya. Yesus A kenal Kristen, B tidak. Kamu jangan buat kolom pencapir. Aku harus jelaskan. Nggak usah jelaskan A atau B. Saya berulang kali. Ini kolom Saya tanya, pencapir. kau jawab. Tahu kayak Erdiansa di sini. Bikin apa cerdas-cerdas di. Nggak usah. Goto, Saya ada tanya, bercabang, Yesus makanya kenal namanya. Kristen. Aduh, Yesus Kalau kenal mau Kristen, jawab Kristen ada tidak? penjelasannya supaya saya tidak bertentangan. Iya, saya ngerti, saya tahu. Saya sudah tahu penjelasanmu apa. Karena kau sudah ulang-ulang. Iya, dari Yang tadi saya tanya sudah, ulang ngapain ini untuk ditanya lagi? memastikan Lanjut. saja. Oke, untuk memastikan. Yesus itu kenal Kristen atau tidak menurut kau? Coba kau jawab dulu.
diulang-ulang. Siapa Supaya yang kalian katanya? ini. Menurut Koera ini, Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Sekarang saya tanya ke bos tua. Kata Kristen itu, kata Kristennya Saya belum tidak ada. tanya ini tuh. Kau bisa kita diskusi kau. Ya udah, Kristen awal itu siapa? Kan murid-murid Yesus. Tunggu, murid-murid Yesus. Dungunya minta ampun orang. Menurut Koera, Yesus tidak kenal Kristen. Iya, Yesus kata tidak mengajarkan Kristennya belum Kristen. ada. Goto Pao. Iya, tunggu. Sekarang saya tanya kau. Yesus tidak kenal Kristen, tidak mengajarkan Kristen, betul? Kau setuju? Kata Setuju nggak Kristennya kau? nggak kenal. Kata Kristennya nggak kenal. Setuju nggak kau? Ya, Aduh, setuju, kata setuju. Kristen. Sekarang Setuju, orangnya oke. itu, Sekarang saya orangnya tanya Ristik lagi. Oke, saya tanya sudah. Berarti kau percaya ya sama Kuera? Kau sependapat bahwa Yesus tidak kenal otakmu aja yang Kristen? sengklek. Yesus tidak bukan otakmu yang sengkle. Sekarang saya tanya kau Ristik. Mana? Kau percaya Ya. enggak Yesus tidak kenal Kristen dan mengajarkan Kristen? Kau percaya Yesus tidak kenal Kristen dan mengajarkan Kristen? Yesus yang mengambil seluruh murid-muridnya, yang mentabiskan mereka menjadi muridnya. Kristen itu pengikut Yesus. Iya, saya tanya kau ulang-ulang. Aduh, kau turun dulu kau. Ya, Yesus kau. kenal lah Udah, sama kau di atas. Kristen. Itu Yesus Ricky bilang. kenal. Itu. Nah, dengar kau bos Pengikut tua. Kristus. Aduh. Dengar kau Kuera. Itu Ricky bilang Yesus kenal Kristen, Yesus mengajari Kristen. Apalagi Kuera, kalian berbeda toh? Tidak usah. Gini Tidak usah loh, malu mengakui. kalau temanku bilang pengikutnya kan muridnya, betul dia memang Nggak pengikutnya. usah, tidak, ini Tapi bukan kata-kata- muridnya. Kuera, Ricky tidak bilang muridnya, Ricky bilang Yesus kenal Kristen. Iya kan Yesus muridnya mengajari Kristen. Dengar dong, pengikutnya kan, dengar muridnya kan pengikut dia. Bukan pengikutnya, dia bilang ini Yesus, dia bilang bukan pengikutnya. Dia bilang Bahasa Yesus kenal Kristonos, Kristen. Kristonos itu Aduh. mengikut ajaran Yesus. Dengar Dia tidak bicara pengikutnya. Kau ini bisa Indonesia. Dia bilang kata-kata Yesus. Kristen itu apa? Aduh, tunggu Kuera, tunggu. Kamu lucu, kamu kayak mau ambil Kalian framing. lucu. Kalian ini berbeda, tapi malu-malu mengakui perbedaan kalian. Kalian Beda berbeda penyampaian tapi pendapat. sama. Anda yang bingung. Kalian ini ya, kalian ini berbeda pendapat, tapi kalian Tapi tujuannya malu-malu sama. mengakui. 1000 jalan Kalian masuk ini Roma, itu artinya. Sekarang 1000 jalan begini, Kuera. Kau akui enggak? Kalian berbeda pendapat ini. Ritrik dengan kau ini, kau akui enggak berbeda pendapat? Kau akui tidak? Diakui tidak ini? Bukan berbeda pendapat, berbeda penyampaian narasi, bro. Tujuannya sama. Aduh, tunggu, saya ajar kau bahasa Indonesia yang baik dan yang benar ya. Nah, Kristonos, Kristen itu muncul. Ketika Ritrik Ada sejarahnya, bukan kayak kalian nggak ada sejarahnya. Nggak usah kau jelaskan kiri kanan. Saya ajar kau Coba. bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Di Makanya mana diam muncul? kau. Ketika Nah, coba, Ritrik, dulu. tunggu, gantian kita. Ketika Ritrik sudah mengakui Yesus itu mengajarkan Kristen, Yesus mengenal Kristen. Terus kau mengakui Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak mengajari Kristen. Kita ini berfokus pada Kristen. Yesus bilang, kritik bilang Yesus mengenal Kristen, Yesus mengajarkan Kristen. Sedangkan kau bilang Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ini berbeda atau tidak ini? Dalam pandangan bahasa, ilmu bahasa, berbeda tidak? Berbeda kalian, hanya kalian malu mengakui perbedaan. Itu yang masalah buat kalian, karena logika kalian falasio. Logika falasi kalian. Kalian membantah bahasa Indonesia, padahal itu gampang aja dimengerti. Tidak usah menjelaskan kiri kanan. Kalau satu katakan percaya, Jadi, satu katakan pendapat tidak. Anda berarti bagaimana? berbeda. Kita akan diskusi, Bang Gotom. Itu pendapat Anda bagaimana yang benar? Bang Bal, lanjutkan Bang Bal. Di sini masuk maghrib, Bang. 7 menit lagi masuk maghrib. Silakan Bang Makassar, lanjut Bang Makassar. Silakan kalau sudah berbuka, silakan. Jadi yang benar yang mana ini? Kan diskusi ini. Kami sudah menyampaikan semua kesimpulan yang benar, termasuk Bang Kuiro benar. Iya. Jangan ego lah, kasihlah pendapat, namanya diskusi. Ini asik ngotot aja. Yang saya tanya kau itu berbeda atau tidak, kau akui enggak? Tapi yang saya Anda tanya jangan kayak kalau pencakir. Tahu pencepat cermat. Yang saya mau tanya kepada kau, Kuera. Apa ini? Kuera. Yang saya tanya kau, yang mau tanya kau akui enggak perbedaanmu sama Ritrik? Kau akui tidak?
Akui enggak? Nah, memang kau tidak mau akui, makanya kau tidak mau jawab. Itu masalahnya. Kalian malu mengakui perbedaan. Tidak begitu diskusi, Bang. Kalau diskusi berbeda, yang berbeda sudah selesai. Diskusinya maju. Nggak Selamat usah kita hari Minggu bahas-bahas Bang sementara Teja. pendapat kalian beda. Salam. Jadi Bang Aduh. Teja, salam. Jadi gini Bang Goto ya, kami ini berbeda mau dari segi mana pun, golnya penting jelas, kami ikutin Ya, ajaran Yesus. dari tadi kau bilang kau berbeda. Berkali-kali ditanya kau Kami malu. memang berbeda Kau penyampaian, berbeda. tapi golnya sama-sama mengikuti ajaran Yesus. Itu namanya Kristonos, muncul waktu Tidak di ada Antioquia. masalah. Tidak ada masalah kau mengikuti ajaran Yesus. Yang saya tanya kau pendapatmu tadi berarti berbeda. Selesai. Ya, sekarang kalau berbeda, kita majukan diskusinya. Nah, kan Siap, begitu. Silakan. Bilang berbeda. Tidak usah disanggah-sanggah lagi. Sudahlah berbeda kalian selesai. Karena satu mengakui Makasih Yesus ya, adalah Bang. Kristen, Makasih. satu mengakui tidak. Nah, Makasih selesai. Bang, tapi Sekarang kita hati-hati, maju. jangan lihat jam ya, jangan lewat nanti kamu jadi haram pula buka puasa. Jam. Lanjut. Betul. Nggak, saya akan cepat tahu ada yang belum buka sudah buka duluan ya. Silakan lanjut. Makanya Oke. jangan gara-gara kuara kamu udah seharian puasa jadi batal. Oke. Nah, kan di sini ada tema ini, ada tema. Ritik, dengarkan dulu ada tema toh. Uten bantah ajaran Yesus. Nah, kau setuju nggak ada tema ini? Tanda tanya ini, tanda tanya. Ingatnya ada kalimat tanya. Tuh. Uten Tidak bantah setuju. tidak setuju. Kau Kuera setuju tidak? Setuju tidak? Apa tuh? Itu temanya kau ditanya sama host. Uten bantah ajaran Yesus, tanda tanya. Enggak lah, Kau nggak setuju setuju lah. Justru kami Setuju, pengikut oke. ajarannya. Ngapain dibantah? Oke, pengikut ajarannya toh. Oke, Ya. tadi saya sudah ulang-ulang sama Celsius tadi. Dalam Yohanes 10 ayat 27 kan dikatakan begini. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kan poinnya begitu toh. Oke. Ketika Yesus berkata dalam Markus 12 ayat 29, ya Zema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Ya. Nah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kenapa kalian buat Tuhan yang tidak Esa? Silakan. Bang Ba, lanjut dulu Bang. Di sini masuk maghrib nih. Sampai bisa ganti saya nih. Bang Makassar, silakan. Aku dulu menanggapi. Siapa duluan? Silakan Bang. Sesuai Yohanes 14 ayat 9, ketika Filipus menanyakan Yesus di mana Bapa, Yesus sudah menunjukkan dirinya adalah Bapa. Itu saja sudah sebenarnya. Tambahi Bang Kuera, tambahi. Baik, Bang Goto, tolong Anda harus paham. Yang namanya Esa di Kristen bukan Tuhan. Tuhan itu adalah penguasa ya. Yang Esa itu Allah, baca. Yang namanya Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan KW. Setelah Yesus, kalau ada Allah namanya, entah siapa itu udah palsu semua tuh, apalagi malaikatnya ya, satu. Di 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu Esa, 2 ya. 3 lagi, saya kasih 4. Yudas 1:25, Allah itu Esa. Bacakanlah lanjut. Dan yang terakhir ya, ada sebut di situ Keluaran 20 ayat 3 ya. Jangan ada Allah lain. Jadi bukan Tuhan, karena kami pun yang pencipta langit dan bumi Allah. Baca Kejadian 1:1, Allah berfirman, jadilah langit dan bumi. Bukan Tuhan berfirman. Allah yang Esa, Tuhan banyak. Punya Hindu ada, Kristen ada, Buddha ada, macam-macam. Allah itu yang Esa. Dialah orangnya, dialah pencipta itu. Nggak boleh dua. Jangan kultuskan yang lain gitu. Jangan ada sembah pemilik Ka'bah. Baca di QS 106 ayat 3 sama QS 27 ayat 91. Masa pemilik Ka'bah jadi disembah? Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Jadi Kristen ini memang diciptakan untuk merubah ajaran Yesus, membantah. Yesus memperkenalkan Tuhan Tauhid, enggak sus. Tuhan itu 3, bukan 1. Lalu Yesus ngaku Nabi, Markus 6 ayat 4. Kamu bukan hanya Nabi, kamu itu seperti Hercules, putra dewa Zeus. Gitu. Terus kata Yesus, hidup yang kekal mentuhankan Allah, Yesus utusan. Enggak sus. Ya, saya tidak mau Tuhan itu 1. Saya pingin 3 gitu. Jadi semua ucapan Yesus kalau saya teliti pakai Bible, 100% Kristen ini memang diadakan untuk merusak ajaran Yesus. Tapi ini menurut Yesus ya.
Nah, coba akan saya buktikan satu-satu ya. Coba kalian ngomong apa saja, nanti saya mewakili Yesus. Akan saya bantah pakai data. Coba, silakan. Oke. Bagaimana pendapat Ustadz Tahta terhadap Yohanes 14 ayat 9? Bagaimana? Ya, kenapa? Kenapa? Di situ siapa yang melihat Yesus maka melihat Bapa. Oke. Saya jawab ya. Yesus katanya melihat kamu melihat Bapa. Oh tidak, Tata. Bapa itu udah bisa dilihat. Yohanes 5:37. Bahkan Tuhan itu roh. Terus apa maksudnya melihat kamu melihat Bapa? Maksudnya sama seperti hadis, Tata. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Jangan kamu melihat Allah, lihatlah ciptaannya. Makanya ketika murid-murid melihat Yesus, apa kata Yesus? Iya gitu, tidak usah melihat Allah. Allah tidak bisa dilihat. Lihatlah ciptaannya. Aku ini kan termasuk ciptaan. Apalagi kata Yesus ini oleh Allah yang ada pada diri saya. Sama seperti Al-Quran. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi saat itu bukan berarti melihat Yesus melihat Allah, bukan. Berarti Yesus digendong, Allah digendong gitu. Yesus ikut juga, kan sama melihat. Bukan kayak gitu, maksudnya tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Tidak usah ingin melihat Allah, lihat saja aku gitu. Coba apa lagi, silakan. Berarti Ustadz Tahta menentang Yohanes 14 ayat 9. Begitu. Oh, tidak. Tidak menentang, Di justru situ saya loh. meluruskan. Loh, bagaimana diluruskan sudah nyata teksnya bacanya seperti itu? Oke, coba aja ini saya bantah ya. Kata Yesus Tuhan itu roh, tidak punya fisik. Melihat Yesus melihat Allah. Berarti Allah punya pantat juga. Kan Yesus punya. Kan tidak kayak gitu maksudnya. Maksudnya, tidak usah ingin melihat Tuhan. Lihat aja aku ciptaannya. Sama seperti Islam. Islam tidak perlu melihat Allah. Allah tidak bisa dilihat. Lihatlah ciptaannya. Maksudnya gitu. Jadi saya itu kenal banget ajaran Yesus itu. Silakan, apa lagi? Saya mau itu loh pertanyaannya Filipus itu Pak Tata. Pertanyaan ya, Filipus gimana? dijawab dengan jelas. Iya, terus. Maksudnya Tuhan itu punya fisik gitu, punya bongkong gitu semua. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah, maksudnya gitu. Nah itu di Yohanes 14 ayat 9. Iya, gimana? Terus? Sudah jelas di situ jawabannya. Filipus bertanya. Maksudnya di situ Tuhan itu tidak bisa dilihat. Lihat aja ciptaannya. Ini menurut Yesus loh. Oke, silakan apa lagi? Nanti saya bantah pakai ajaran Yesus. Silakan. Lanjutkan Bang Kuera, lanjutkan. Silakan Kuera. Ini siap. membantah. Tolong tunjukkan gini Bang Ustadz Tahta. Ya. Saya dengar tadi Anda bilang aku ciptaan, kata Yesus di ayat berapa Bang tertulis? Aku ciptaan. Loh, Yesus ini kan ciptaan kan? Di mana tertulis? Jangan framing kitabku. Loh, kan saya lebih paham Bible. Di mana tertulis ayat berapa? Jadi Kejadian, Wahyu. boleh saya 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang setia kelihatan, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Di mana? Wahyu 3:14. Wahyu belum ada ketika Yesus di bumi, bro. Jamaah di Laodikia. Inilah kamu firman dari Wahyu. Saksi yang setia. Dengar, Bang. Saksi yang setia, yang dan Anda benar. tuh framing kitabku ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Nah di sini amin ya. Firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di sini kan Yesus. Nah sekarang yang kedua gini, apa yang dikatakan ciptaan? Ciptaan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Awalnya tahta itu tidak ada di dunia. Tiba-tiba ibu saya melahirkan saya. Berarti saya ini ciptaan. Yang awalnya tidak ada menjadi ada. Yesus, ciptaan? Iya. Awalnya Maria tidak punya anak. Tiba-tiba dia mengandung atas izin Allah. Berarti ciptaan. Karena di dalam Yesaya 45. Yesaya 45. Semua segala sesuatu di langit dan di bumi itu ciptaanku. Bukan muncul sendiri. Itu menurut Bible, menurut Yesus ya. Silakan apa lagi? Ini Pak, Anda jangan framing, belum ada kena jawabannya. Di ayat berapa tertulis aku ciptaan, kata Yesus? Itu yang mau ambil. Oke. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari amin. Maksudnya Yesus. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke, apa lagi? Silakan. Bertanya lagi.
Silakan, Koera. Itu Apa Adam, lagi bukan pertanyaan? Yesus. Adam itu. Yesus itu coba kamu klik. Di situ firman dari Amin. Dengar, Ya, tentang kelahiran Yesus ada 4 gospel, bukan di Wahyu, apalagi kitab Paulus, tak ada itu. Coba tunjukkan 4 gospel. Oke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Oke. di mana tertulis? Kalau Apa begitu, ciptaan? oke sudah. Kalau begitu Yesus ada ini kehendak siapa? Apakah ada sendiri atau ada yang berkehendak dia ada? Baik, baik saya jawab ya. Nanti saya tunjukkan pakai data Baca ya. di Lukas 1:26. Itu proses. Bagaimana namanya malaikat Gabriel disuruh Allah. Hai Gabriel sini dulu, ngapain bos? Oh Turun mantap, kau ke oke, dunia. oke, sudah. Udah ketahuan dalilnya. Oke. Jadi kalau ayat itu gini, Malaikat ganteng. Tuhan memberikan anak kepada 2 wanita. Ya, dua-duanya ciptaan. Elizabeth orang yang mandul. Lukas 1 ayat 7. Maria orang perawan. Lukas 1 ayat 27. Maka Tuhan menciptakan anak, memberikan anak, caranya harus mengutus malaikat dulu. Kepada Elizabeth, Lukas 1 ayat 11. Tuhan mengutus malaikat untuk memberi anak. Kepada Maria, Lukas 1:26. Ya, Tuhan mengutus malaikat kepada Maria. Sama itu, sama-sama diciptakan kehendak Tuhan. Oke, silakan Korea. Apa lagi? Anda ngerti nggak arti ciptaan dengan hasil perkawinan? Nah, oke. Jadi, maksudnya gini, Koera. Allah menciptakan manusia kadang-kadang tanpa hubungan badan. Contohnya Adam, Hawa, Nabi Isa. Tapi semua kehendak Allah. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, walinaja'alahu ayatan linnas. Aku menciptakan manusia dengan 4 cara. Adam aku ciptakan tanpa ayah dan ibu. Hawa tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Tahta, Koera dari ayah dan ibu. Itu menandakan aku kuasa. Oke, apalagi silakan. Apalagi Koera? Silakan. Tapi kritik, nggak ada silakan. dalilnya. Silakan. Di mana tertulis Yesus diciptakan? Silakan. Apa silakan? Oke. Ini oke. Jadi Yesus diciptakan permulaan dari ciptaan Allah tadi dalam Wahyu. Nah, kalau tidak diciptakan, emangnya Yesus muncul sendiri? Kan tidak mungkin. Ya, yang benar itu dia diciptakan. Makanya Maria ini kan nggak langsung ada prosesnya Maria ini. Ya, nggak langsung dia itu hamil, melahirkan, enggak, kan ada proses seperti Elizabeth. Ya makanya dia hamil dulu. Mana datanya Maria hamil? Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya, mengandung dulu. Kayak ibu saya mengandung. Lalu setelah mengandung melahirkan, mana datanya Yesus dilahirkan? Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ya, coba bersalin keluar anak apa? Bukan Kayaknya, batu yang keluar, bayi yang lahir. Setelah bayi itu lahir, disusui. Mana datanya Yesus disusui? Lukas 11 ayat 27. Gitu. Silakan, apa lagi? Kamu lucu. Saya tanya mana ayatnya kok musar kayak gasing. Kenapa sih? Oke. Yesus ayatnya mana Yesus diciptakan? Tadi kan saya ulang-ulang tadi. Yesus diciptakan. Mana datanya? Wahyu 1 ayat 5. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaah di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia, yaitu Yesus di sini. Permulaan dari ciptaan Allah. Oke, silakan. Apa lagi? Jadi begini Abang Tahta, kita berdiskusi yang bagus ya. Gimana? Anda paham tidak bahwasanya di zaman Yesus hanya 4 gospel ya. Yang namanya wahyu belakangan itu jauh 28 tahun lagi berikutnya. Kok bisa di situ disebutkan? Seharusnya Anda menarasikan di 4 gospel itu, jangan bawa kitab orang gitu loh. Di mana di 4 gospel ngomong? Oke, gini. Gini Vera, ini kan judulnya gini. Oten membantah ajaran Yesus. Nah, ketepatan saya kan paham Bible. Kalau saya bantah pakai Quran, Vera, nanti kamu tidak percaya. Iya, saya Maka ikutin itu apa? kan Quran kamu, kitabmu. Saya tidak mau. Kamu harus pakai Bible, Tahta. Kan Yesus Bible. Oke. Nah gitu. Oke, silakan. Apa lagi?
nggak dijawab pertanyaan saya Mana bolak-balik wahyu. dalilnya tahta? Tunggu gantian dulu gantian. Ya, Siapa dulu silakan nih? Bang Riti lah, saya nggak silakan. jawab, muter-muter dari tadi. Bang Riti yang take over. Ya, silakan. Dalilnya itu mana? Karena kami setahunya adalah Yesus Tuhan, bukan ciptaan. Oke. Jadi Yesus ini sama seperti tahta punya Tuhan. Yesus, kamu punya Tuhan. Iya tahta Allah Bapa, Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhanmu Yesus? Ada di langit tahta. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa kelihatan sus? Yo tidak tahta, tidak bisa kamu lihat. Yohanes 5:37. Berapa? Ya Esa lah. Masa ada Tuhan pagan? Ya kalau pagan 3, Tuhanku Esa. Markus 12:29. Kok sama seperti saya Yesus? Ya memang saya apologet tahta dulu api saya. Nah, kata Yesus gitu. Jadi sama Tuhannya saya dengan Tuhannya Yesus. Oke silakan, apa lagi? Tapi Yesus sendiri yang mengatakan di Yohanes 14 ayat 9. Bagaimana kok dibantah? Gimana? Kenapa? Itu kan perkataan Yesus sendiri bahwa dia adalah Bapa. Ini bang. Ini perkataan Yesus. Yesus mengaku dirinya nabi. Lukas 3:23. Yesus mengatakan dirinya nabi. Matius 13:57. Yesus mengatakan dirinya nabi. Markus 6 ayat 4. Yesus mengatakan dirinya nabi. Yohanes 4:44. Yesus mengatakan dirinya nabi. Lukas 13:33. Dan dibenarkan oleh masyarakat. Matius 21:10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan seorang berkata, siapakah orang ini yang rambutnya panjang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus. Begitu juga dalam Yohanes 6:14, Nabi Yesus. Lukas 24:19, Nabi Yesus. Yohanes 4:19, Nabi Yesus. Lukas 7 ayat 16, Nabi Yesus. Banyak ayatnya. Oke silakan, apa lagi? Berarti Yohanes 14 ayat 9 benar, tidak salah. Benar, bahwa Yesus adalah Nabi utusannya Bapa. Benar. Oke, apa lagi? Nabi di Yohanes 14 ayat 9 dia tidak menyatakan nabi di situ. Oke, ini bang, ayat-ayatnya Yesus Nabi itu tadi kan puluhan datanya. Maksudnya ayat tadi itu bang, tidak usah kamu melihat Allah, lihatlah aku. Maksudnya gitu itu. Karena kalau Allah tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Mati manusia kalau melihat Tuhan, Keluaran 33:20. Gitu. Silakan, apa lagi? Berarti benar sudah kami ini kan? Benar sekali bahwa Yesus ini utusan Tuhan, yang Tuhan adalah Allah. Benar abang, mantap. Utusan Yohanes 14 ayat 9. Oke. Kita baca Matius 15:24. Bahwa Yesus adalah diutus untuk domba-domba yang hilang dari seriwil. Juga di ayat yang lain, aku juru selamat hanya untuk seriwil. Datanya di mana? Di dalam KPR 13:23. Bahkan yang dihakimi hanya 12 suku seriwil. Matius 19:28. Banyak bang ayatnya, banyak banget. Oke, silakan. Apa lagi? Ya, Ini sedikit bang, Yohanes. Ya, lanjut. Baritik, sebentar. Ini bang, Anda bilang tadi ya, ajaran yang disebut itu kan Tuhan itu Esa. Di mana Yesus ngomong Tuhan itu Esa? Yang saya tahu Allah itu yang Esa. Oke. Jadi saya nanya ke Yesus. Yesus, hukum yang terutama ajaran kamu apa Yesus? Ajaranku tata, ajaran yang utama. Dengar seriwil, hukum yang terutama. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tepat sekali guru. Dialah Esa satu-satunya. Gak ada yang lain kecuali dia. Atau Yohanes 17:3, mengenal satu-satunya Allah sebagai Tuhan langit dan bumi, dan aku sebagai utusannya Allah untuk seriwil. Oke, silakan, Koira. Bang gini loh, jangan langsung saya dulu. Aku belum bernarasi gimana sih? Gini loh. Anda ngambil cuman Markus 12:29 yang diparalelkan dengan Ulangan 6:45 itu copy paste apa mirip itu ya, artinya kalau ada perjanjian lama huruf kecil, huruf besar itu Yehova. Jadi bukan Tuhan yang tertulis. Berarti yang benar, tunggu. Berarti yang benar Tuhan itu ada berapa? Banyak. Yang Esa Allah loh. Oke. Sekarang Koera pakai data. Hukum yang terutama dengan seriwil. Tuhan itu banyak. Itu di mana? Silakan. Baik.
Yang disebutkan itu Allah yang Esa, bro, bukan Tuhan yang Esa. Tunggu. Koera pakai data bahwa Tuhan itu banyak. Silakan. Gimana Ya, Bang? Ini loh Bang, saya kasih Oke. dalil tadi ke abang ya. Kenapa di Kristen itu bukan Tuhan yang Esa? Tunggu. Di mana datanya generasi real Tuhan itu banyak? Silakan. Oh loh, arti kan kalau lu cekerah ke Tuhan, saya sampai Tunggu. Langsung pakai data. Biar lari-lari. Pakai data dulu. Di mana Tuhan itu banyak? Silakan. Allah yang Esa, bukan Tuhan. Tunggu. Di mana dalilnya katanya Tuhan itu banyak? Silakan. Ngunci namanya itu. Oke, salah saya ngomong di situ yang apa? Arti gini, di Kristen itu yang Esa itu Allah, bro, bukan Tuhan. Saya kasih dalil. Oke lah, saya bilang Tuhan banyak, salah saya nggak apa. Tapi begini, Bang, salah. Nah, gitu. kasih dulu saya waktu ini. Kenapa saya bilang di Kristen Esa baca ya, yang Anda bilang tadi di Yohanes 17 ayat 3 ya. Mengenal mereka engkau satu-satunya Allah yang benar, berarti Esa satu ya. 1 Korintus 8:6 betul Esa, Yuda 1 Esa. Di hukum Taurat pertama jelas di di Keluaran 20 ayat 3. Jangan Allah lain kecuali aku. Bukan Tuhan, buktinya ia menciptakan langit bumi itu bukan Tuhan. Allah itu baca aja satu-satu. Artinya abangku sampaikan, Anda kan asik menarasikan tentang Markus 12 ayat 29. Berarti Tuhan itu ada berapa? Apanya? Kalau Tuhan itu ada berapa berarti? Saya menyampaikan Tuhan itu yang ada Esa di Kristen adalah Allah itu sendiri, bukan Tuhan. Kenapa? Tunggu dulu. Ya. Oke, gini. Coba seperti Yesus. Yesus Tuhan itu ada berapa? Ada satu, yaitu Allah Bapa, Matius 11:25. Bapa doang. Kalau menurut Kristen, ada berapa dan siapa? Coba. Silakan. Atau gini nih Bang, Tuhan itu kan bahasa Indonesia bro, artinya itu Menurut sebutan, Kristen jelas. dulu. Dengar dulu. Saya sampaikan. Gak mau. Jadi saya nanya ke Yesus, Tuhan itu satu, yaitu Allah Bapa. Nah, sekarang menurut Kristen, silakan. Di bahasa asli tidak ada kata Tuhan bro, selesai. Gak lo. Ya udah, sekarang Tidak ada kata Tuhan itu, bahasa Indonesia itu bro. Ya udah. Yang penting saya nanya ke Yesus ada. Yesus. Kata Kristen Makanya gak ada Yesus. Tuhan. Ya. Yesus. Kata Kristen gak ada Tuhan itu. Kata siapa tahta? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Aku Ya, bukan bersyukur Tuhan. kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Kristen gak ada nama Tuhan. Kristen Sampai itu Tuhan tak lagi tuh. tahu tahta. Kristen tak paham Bible tahta. Makanya saya minta tolong ke kamu tahta, Injilin mereka tahta tanpa perpuluhan ya. Oke. Nah gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Gini loh Bang, jangan tambah-tambahin Yohanes 17 Iya, ayat 3 itu ada Tuhan di situ, nggak ada Tuhan di situ. Nah, berarti siapa? Oke, Disebutkan kalau di Tuhan sini, siapa ya. menurut dia? Dengar ya, saya Oke, bacakan Tuhan ya. siapa menurut dia? Dengar dulu. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, berarti Allah itu ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di mana kata Tuhan? Nah, Jangan Allah, nambahin. Loh, kamu yang nambahin. Nah, berarti oke. Allah dengan oke ini tak ajarin Bible yang benar. Allah dengan Bapa itu kan sama. Mana datanya kok sama? Di dalam Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti sama kan? Allah dengan Bapa. Nah, Allah Bapa itulah Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Berarti sama. Ya, Allah dengan Bapa itu ya sama. Yang satu gelar, yang satu namanya gitu. Oke, silakan. Ini Bang Tahta, kamu jangan pelintir yang itu ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, koma bro itu bro. Ya. Nah, terus. Kata-kata Tuhan itu adalah Lord, penguasa langit dan bumi. Lord, earth and heaven gitu loh. Kamu jangan gabungkan itu. Berarti siapa Tuhan langit dan bumi? Siapa di situ? Ya, Tuhan itu artinya penguasa langit dan bumi. Kepada Yesus pun Ya, Lord. siapa di juga. situ? Ya, itu siapa? Bapak atau bukan? Kepada Yesus di Alkitab, Lord itu ada penguasa. Nah, paham? tunggu dulu. Tuhan langit dan bumi di situ siapa? Menurut Yesus. Ayo. Siapa? Enak.
Kalau debat dengan Kristen tuh enak. Jangan dimimik. Mereka kan tidak paham itu. Bang Arif, kamu kok nggak fair kayak gini. Dikit-dikit dimimik melulu. Ya, Masa silakan, gitu? silakan. Jadi begini Bang Tahta ya. Ya, gimana? Yang disebut Yesus, saya apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Kan gitu. Yesus ngomong kepada Sang Sumber. Tuhan kan? langit dan bumi. Dengar, enggak. Koma dulu itu, koma, nggak lanjut. Kamu jangan pandai-pandaian. Itu kitab kami. Aku bersyukur kepada Bapa. Dia menyampaikan, dia bersyukur kepada Bapaknya sendiri. Nah, pertanyaannya, siapa Bapak di situ? Tuhan langit dan bumi apa tidak? Koma. Tuhan kalau di bahasa Inggris Lord. Tunggu dulu, ibaratkan gini loh. Misalnya saya Tahta ya. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti Allah itu Tuhanku. Sama seperti Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhannya Yesus Allah Bapa gitu. Silakan. Anda kurang tepat ya, karena perkataan apa Tuhan di situ bukan pencipta bro, tapi penguasa, Lord. Oke, siapa penguasa langit dan bumi di situ? Ya Sang Sumber lah, tapi kepada Oke. Kalau Sang Sumber adalah Allah Bapa, Yesus sendiri sebagai Tuhan juga atau sebagai utusan? disebutkan Tuhan juga tapi penguasa, bukan pencipta langit dan bumi. Tunggu dulu. Kalau penguasa di situ adalah Allah Bapa, kalau Yesus sendiri Tuhan juga atau utusan? Gelarnya bisa dibuat Tuhan, dia bukan utusan. Anda salah. Oke. Sekarang kalau dia memang Tuhan, di mana datanya? Ya, kalau memang dia Tuhan, lalu siapa yang mengutus Tuhan itu? Coba, kan dia mengatakan, aku kan diutus oleh siapa? Diutus oleh siapa dia? Kalau dia Tuhan, silakan. Halo. Bahasa Inggris itu Bang Tata, Ya, God itu gimana? Tuhan, Lord itu penguasa. Bedakan. Jadi Yesus itu siapa Yesus itu? Lord, Tuhan. Lord. Penguasa. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan itu God. Oh, berarti Pencipta Yesus ini langit dan Tuhan. bumi. Oh, berarti Yesus ini Ya. Tuhan, bukan Tuhan. Oh, Penguasa gitu. ya. Oh, ingat Kuera, berarti Yesus ini bukan Tuhan ya. Itu kata heretik nih gitu. Kata heretik. Silakan. Apalah sebuah gelar. Yesus bisa disebut rabi, bisa disebut guru, bisa sebagai Tuhan. Kenapa rupanya? Nggak ada masalah. Oh Tuhan. iya bener Kuera, Benar itu. heretik. Kata-kata Kuera ini Yesus bisa disebut nabi, tapi Iya, jangan benar, disebut Tuhan, tidak cocok. Iya, batu karang Kuera, juga silakan. bisa. Batu penjuru. Iya, gelarnya banyak. Iya. Tunggu dulu Banyak gelar, gantian Kaira. Kritik dengerin dulu. Kata Kaira jangan sekali-kali menyebut Yesus Tuhan. Dia itu nabi, kata Kaira. Silakan dibantah. Kritik. Enggak, masuk Kuera itu banyak gelarnya dan itu tidak masalah bagi kami. Oh, salah kamu Kaira. Oke, silakan. Kaira, kamu salah. Kamu sembarangan tidak paham Bible kamu Kaira, kata Ritik. Masa Yesus ini bukan hanya nabi katanya. Silakan Kaira dibantah. Gimana mau ngomong? Gini loh Bang, gini. Ya, gimana? Bukan demikian. Jangan sama-sama Anda ngomong. Gantian Iya. kalian berdua gantian, silakan. Iya, Anda jangan jadi kayak ngepelintir ke Tuhan. Artinya gini, gelar Yesus itu banyak. Paham? Oh iya. Iya. Gelarnya Terus banyak. Rabi boleh. apa saja? Kata heretik apa saja katanya? Rabi boleh, guru boleh, Tuhan boleh, Tuhan pun boleh. Nggak masalah. Yang penting nama Yesus batu boleh ya. hari ini sekarang dan sudah tetap nggak berubah. Nama itu ya. Titel itu. Betul. Apalagi Oke, Tuhan itu. sudah kan kira. Sekarang giliran Ritik. Silakan Ritik, dibantah Ritik. Katanya Yesus bukan Tuhan, walaupun gelarnya banyak dia bukan Tuhan. Silakan Ritik. Benar yang dibilang Kuera itu, Yesus itu mau disebut apa saja, yang penting memuliakan. Nah, betul banget. Silakan Koira. Katanya kamu ini tidak paham Bible Koira. Kata Ritik itu salah pemahaman kamu. Belajar di mana kamu? Katanya. Silakan Koira, bantah. Hai. Kalian bahas Tuhan, jelas kok di Anda tidak Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allah aja kalian punya, Tuhan nggak ada. Lanjut. Nah, betul. Katanya Koira, Allah itulah yang Tuhan, bukan Yesus. Silakan Ritik, bantah.
Aduh, Pak Ustadz, masa kacau ini. begini diskusinya? Aduh. Host, bagaimana nih host? Itu nggak bagus. Ini namanya udah tantrum. Silakan. Ayo Ritik, gimana pendapatnya Kuera ini, benar apa tidak? Benar semua, saya mendukung Kuera. Oh benar, Host, oke. Kalau bagaimana benar nih, semua, host, Ustadz? oke sudah. Kalau benar semua, berarti benar katanya Kuera. Tuhan itu Allah yang esa, Yesus utusannya. Sekarang aku tanya Ritik lah, udah kita benar. mau kutanya dulu. Kita mau kutanya dulu. Aduh, kacau nih. Ya silakan. Balik. Ya, tolong saya jelaskan Bang, aku nggak ngerti bahasa Arab. Jadi aku cuma karena pernah baca ya di Quran Anda berbahasa Indonesia. Jelaskan ke kami ya makna dari Apa? surah 46 Kenapa 46? ayat 9. Ya kenapa? Saya bacakan ya, tapi Anda koreksi, mana tahu saya salah bahasa Indonesianya ya. Anda yang paham, saya tidak Oke, mau tidak menjelaskan. usah. Langsung saya bacakan dengan tafsirannya ya. Katakanlah Muhammad, ini kan? Ya. Katakan aku bukanlah Rasul yang pertama atau untuk pertama kalinya di antara Rasul-Rasul. Maksudnya, aku bukanlah Rasul yang pertama karena telah banyak Rasul yang diutus sebelumku. Tunggu dulu, apa saya tampilkan dengan tafsirannya? Gimana? Tunggu. Ini nih. Maka mengapa kalian mendustakan aku ya? Jadi maksudnya gini. Bukan. Iya. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadap kalian. Maksudnya apa? Ibaratkan gini loh. Aku ini bukan Rasul yang pertama kali. Sebelum aku banyak Rasul-Rasul seperti Yesus, Musa. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Apakah aku seperti Musa, diterima oleh umatnya. Dan aku tidak tahu apakah aku seperti Yesus. Dia mengajarkan tauhid malah mau digantung sama umatnya. Maksudnya gitu ayat itu. Ya, oke silakan. Apa lagi? Jadi bertolak belakang dengan KPR 10 40 kan Bang? Kenapa? Bertolak belakang dengan KPR 10 ayat 40 kan Bang? Kenapa kok bertolak belakang? Di sini gini loh. Ayat ini cuma menjelaskan bahwa setiap para nabi itu diutus, pasti mereka ini mendapat pertentangan dari pengikutnya. Contohnya Yesus. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Lukas 13 ayat 33. Aku harus melarikan diri, kata Yesus. Karena tidak semestinya seorang nabi dibun-bun. Makanya di ayat ini Nabi Muhammad menyampaikan, katakan Muhammad, aku bukanlah Rasul pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku. Apakah aku ini seperti Musa diterima? Apakah aku ini seperti Yesus mau digantung oleh umatnya? Maksudnya gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Baik. Itu fakta Bang, dia sampai sekarang masih dalam kubur. Bandingkan dengan KPR 10 ayat 40. Yesus dibangkitkan. Oke. Jadi gini Bang, masalah utusan berhasil atau tidak dilihat dari kenyataan. Misalnya ya, presiden ya. Kamu Bapak di zamannya Bapak Soeharto, iya. Bagaimana Bapak Presiden Soeharto? Masya Allah baik dia, semuanya sejahtera. Berarti diakui oleh rakyatnya. Sama seperti Nabi. Nabi ini berhasil atau tidak, nanya ke umatnya. Musa untuk Seriwil, bagaimana Seriwil? Alhamdulillah maghrib. Udah dulu ya. Mau makan? Padahal seru ini Pak Ustadz. Silakan yang lain, muslim yang lain. Tunggu. Enak. Kalau puasa lagi debat, silakan berbuka Bang Tata. Bang Tata silakan berbuka. Gak terasa tiba-tiba maghrib. Alhamdulillah Ya, lanjut. Itulah hebatnya. Yang lain, Bang. Kan, ngabuburit. Ya, yang Biara lain. bagus sama teman-teman. Ya, yang muslim lain, yang di timur silakan berbicara. Lanjut. Di sini sudah selesai, sudah lewat. Ya, lanjut silakan, Bang Kuera. Lanjut, di sini sudah selesai maghrib. Bang Goto, coba Anda inikan dulu. Tadi saya berbicara dengan beliau, udah kadung mereka berbuka, nggak terasa. Itulah enaknya ngabuburit, langsung nggak terasa udah selesai. Ini Bang, yang kita pertanyakan tadi,
bukan bahasa sini ya, kalian menjelaskan, tolong kami dijelaskan apa ada tulisan di surah 46 ayat 9, Bang. Silakan. Coba bisa dibaca karena saya tidak di rumah nih Bang, saya di tempat anak saya ini. Saya itu udah jadi makan. Gara-gara debat saya kenyang. Aduh. Minta maaf Pak Ustadz, minta maaf. Udah batal puasanya enggak? Batal Udah buka enggak? puasa. Batal puasa. Buka ya. Hati-hati kelewat. Saya udah warning tadi, hati-hati dengan Kuyara. Iya Pak Haji. Seton. Iya. Pak Haji. Iya Ustaz. Main dari tadi. Iya Ustaz. Lanjut Ustaz. Belum buka sini. Saya dengar aja Ustaz. Lanjut. Gara-gara oten, saya udah bisa makan, kenyang udah. Tadi yang dipertanyakan, coba baca terjemahannya dulu Bang. Iya. Terjemahannya begini Bang, tapi saya jangan salahkan ya, karena ini kemenak saya baca. Katakanlah Nabi Muhammad, aku bukan rasul yang pertama di antara para rasul lain ya. Dan aku, waduh berat nih, sungguhnya nggak bisa. Tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadaku. Wah gawat nih, seorang rasul nggak tahu dia. Dan kepadamu, ya berarti kalian juga termasuk kayaknya nih ya. Aku hanyalah mengikuti apa yang wahyukan. Kalau nggak diwahyukan nggak masalah berarti ya. Dan hanyalah seorang pemberi peringatan. Memang betul, dia kan pemberi peringatan dia. Kalau Nabi mengajarkan, ini kok pemberi peringatan, berarti apakah jadi Nabi? Lanjut. Oke. Saya tampilkan Koera. Ini Koera yang benar itu ya. Ini langsung saya dengan tafsirannya ini. Al-Kahf ayat 9. Katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama atau untuk pertama kalinya di antara rasul-rasul. Maksudnya aku bukanlah rasul yang pertama karena telah banyak rasul yang diutus sebelumku. Maka mengapa kalian mendustakan aku dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadap kalian di dunia ini. Ya ini intinya. Apakah aku akan diusir? Kalau Yesus kan diusir. Maksudnya tidak tahu di situ. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatku kalau Yesus digantung sama umatnya. Nah kalau ke saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Maksudnya gitu. Jadi para nabi itu ketika diutus pasti mempunyai resiko masing-masing. Kalau Musa diterima, Yesus mau digantung, Zakaria dimutilasi, dan aku tidak tahu ya apa nasibku nantinya. Apakah aku seperti Isa, diusir, dibun-bun? Saya gak tahu. Karena saya utusan sama seperti Nabi Yesus. Maksudnya gitu itu ya. Oke. Ya oke lah terserah. Tapi kita membaca nasibnya sampai sekarang jelas tidak tahu karena sebelum sampai 26 belum bangkit ya. Tapi itu bertolak belakang dengan KPR 1040 gitu maksudnya. Itu sama dengan gini. Ayat ini menceritakan tentang sama seperti Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Sama dengan itu. Apakah aku ini diterima atau aku digantung di salib? Kan gitu. Kan tidak tahu Yesus. Itu aku tidak bisa berbuat apa-apa ketika masih belum dimetongkan, masih dunia. Sama seperti Yesus. Baca, Gak dengar. bisa berbuat apa-apa. Baca Matius 28 ayat 18. Itu klunya. Segala kuasa di surga di bumi telah diketahui, udah keserahkan bro. Makanya kemana-mana bisa dia. Kok dulu Tat, batalkan puasanya Tat dulu Tat. Sudah ada di sini Tat, di tempat di Jawa Timur. Aku mau sholat. Gantian Bang Goto. Aku sholat. Ayo dipilih. Ayo kita menonton Ritik sama Tejak. Mari kita menonton dengan bagus-bagus ini. Ini pertarungan yang lajim. Seru, mantap. Ya silakan Bang, silakan. Silakan bolak-balik aku ngomong tadi.
Gini loh, ini namanya surah 46 ayat 9 ayat 9 sangat jauh berbeda sungguh nekat yang nyata dengan kafir 10 ayat 40. Apa disebut dengan 10 ayat 40? Yesus itu telah dibangkitkan siapa bro? Allah itu bro. Pada hari ketiga nyata gitu. Makanya kami berubah jadi ke gereja hari Minggu bukan hari Sabtu lagi. Lanjut. Tadi saya sudah tanyakan sama si Salesius sama kau tadi kan, di mana ada perintah dari Yesus ketika dia bangkit itu merubah. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya nggak gitu, bukan. Jawab nih Goto, jangan lari kemana-mana. Di kitabmu di surah 46 ayat 9, nasib Nabi Anda tidak tahu jadi apa nanti di akhirat ya. Yesus kami telah bangkit hari ketiga. Itu bantah. Nabi Muhammad yang bilang, maka akhirul kalam la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya kemudian membaca kalimat la ilaha illallah, maka semua akan masuk surga. Itu yang berucap. Masa yang berucap masuk neraka? Ngawur aja kau. Buktinya baca surah 46 ayat 9 itu fatal sekali tuh. Dia aja nggak tahu apa diperbuat Allah. Itu bantah kalian. Kuira Al-Quran itu ayatnya semua berkolerasi, 114 surat berkolerasi. Poinnya semua itu Rasulullah itu diutus menjadi rahmat. Kalau sudah diutus menjadi rahmat, itu pasti hadiahnya surga. Kenapa? Karena bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Sudah jelas itu dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 106-107 sering kita ucapkan, inna fiha salabalaga liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangankan dia sendiri, orang yang mendengarkannya masuk surga. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9 jelas juga di situ dikatakan. Jadi tolong kau kalau mengangkat satu narasi Al-Quran ya, tolong baca baik-baik terjemahannya, dan apakah terjemahan itu sesuai dengan tafsirnya, dan apakah terjemahan itu berkolerasi dengan ayat yang lain atau tidak, gitu Bang. Kan saya kasih tahu ke Anda, jelaskan itu sangat bertolak belakang dengan KPR 10 40. Anda bantah di dalilmu itu loh. Jangan kau karang-karang. Lanjut. Apanya yang masih belum jelas, Wira? Itu Ustaz Tahta juga sering melafalkan ayat apa itu? Fusilat 30 itu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu kan sudah jelas, Wira. Barang siapa yang kemudian alladzina qalu berucap rabbunallah, wa Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu maka kemudian tatanazzalu alal kemudian malaikat turun alal dan berkata, janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu khawatir, kamu akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu aduh, kau itu Kuira. Ini baca nih. Di Al-Quran tidak ada ayat secara eksplisit berbunyi bahwa Nabi Muhammad masuk surga. Nih, bantah ini semua nih. Udah. Loh iya, kalau sekarang kan bukan ini Kuira. Bukan waktunya kiamat Kuira. Bahkan nanti yang pegang kunci surga pertama itu adalah Nabi Muhammad di antara nabi-nabi yang lain. Orang dia gak masuk nih. Coba diketik Nabi Muhammad sebagai orang yang masuk pertama kali masuk surga. Coba ketik Google. Ini dalil. Iya, makanya kemudian umat Islam itu diperintahkan untuk ketika, hey Kuira, apakah besok? Nah itu kan, Kuira kena pelanggaran. Kuira kena pelanggaran. Aku kerukat dulu ya. Kurang aja kau, Kuira. Ini kena pelanggaran kau. Selama aku nunjukkan. Iya kan sudah aku bilang jangan buka data terlalu lama kan gitu kan. Kuira. Habis sudah ini akunku. Aku izin makan dulu Bang ya. Sebentar. Yo. Arab di situ kan begitu. Nah, makanya kalau kita berbicara juru selamat di Bible itu, makanya ada dua sumber di situ, juru selamat itu. Tetapi kalau kita berbicara Yesus, memang Yesus di situ dikatakan juru selamat, tetapi ingat
Yesus itu juru selamat untuk Bani Israel, kan begitu. Nah, sedangkan Yesus juga berkata, kalau kau mau mengharap, jangan mengharap kepadaku, mengharaplah kepada Nabi Musa. Nah, artinya dari yang disampaikan Yesus, berarti Yesus ini fix dia sudah mengikuti apa yang dibawa Nabi Musa seperti itu. Gampang kok, ya betul Bang Ical. Ya, kalau order itu kan walaupun kita memberikan data-data yang sumbernya jelas, ya, sanadnya sudah jelas, tapi ya gitulah kalau orang yang nggak memiliki otak tapi tidak berakal ya seperti itulah. Iya, sebenarnya mereka juga harus harus sadar bahwa apa yang kita sampaikan itu kan berdasarkan dari kitab mereka sendiri. Artinya kalau dia menyangkal itu Bang, berarti dia menyangkal apa yang tertulis dalam kitabnya, kan begitu. Sebenarnya teman-teman yang lain juga harus sadar, kok bisa ya sesama saya misalnya Kristen yang diskusi, terus Kristen yang dibawakan harusnya sadar, kok bisa ya saudara Kristen saya menyangkal perkataan Yesus, kan begitu. Nah, kalau mereka sudah sadar ya sudah bagus, kan begitu. Tetapi kan ya harusnya bagus. Iya, betul. Tapi kita lihat bukti-buktinya gimana? Oten kalau nggak berpikir, dia itu nggak bakalan ini dia. Istilahnya gimana ya? Walaupun banyak ya seperti yang kita lihat di umum lah di Komal nih kan. Iya. Nah, banyak oten yang pengen berpikir, tapi pikirannya itu kemana-mana, nggak memikirkan kehidupannya mereka. Jadinya oten itu ya pasal 1 cukup imanin saja bagi oten. Jadi gini Bang Des, aku sering juga, bahkan aku tuh sampai 3 oten lawan aku sendiri atau 2. Jadi kita membahas Yohanes 1:1. Jadi Yohanes 1:1 itu kalau di situ sebenarnya di situ ada yang rancu Bang. Kalau kita buka data itu kita telaah pelan-pelan. Jadi di situ kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah. Nah, di situ awal katanya itu kan pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini Bang tidak mungkin timbul dengan sendirinya. Artinya di ayat 1 itu di situ ada yang berfirman. Kan begitu. Kita tanyakan siapa yang berfirman sehingga menimbulkan firman. Kan begitu. Nah, tetapi ya sepanjang diskusi itu kadang-kadang tidak seperti itu loh. Ini kan jelas pada mulanya adalah firman. Betul. Makanya firman itu telah menjadi manusia. Nah, yang kita tanyakan siapakah yang berfirman ini sehingga firman ini ada, kan itu yang kita tanyakan. Jadi kalau kita tarik lagi ke sana, tarik lagi ke sini, tetap firman itu bukan Allah. Jadi firman Allah itu bukan Allah. Contoh, kalau kita bawa di Kejadian 1, di situ kan banyak Allah berfirman. Nah, dari firman itu berhasil menciptakan manusia, berhasil menciptakan tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan. Jadi semua itu berasal dari firman. Firman siapa? Firman Allah atau firman Bapa. Sebenarnya simpel gitu Bang. Contoh lagi, ya, contoh lagi Allah berfirman. Nah, jadi Allah ini menyuruh malaikat menyampaikan firman itu kepada seorang perawan yang bernama Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Kan begitu. Nah, apa isi firman Allah itu? Kan begitu. Firman Allah itu isinya
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi isi firman itu bang, siapa yang berfirman? Yang berfirman itu ya Allah itu, ya atau Bapa itu. Nah, dan firman itu diteruskan kepada malaikat, artinya malaikat itu menyampaikan firman itu kepada Bunda Maria. Sebenarnya begitu. Tapi ya tetap saja namanya otenya tetap disangkalnya kan seperti itu. Tetapi itulah pemahaman sebenarnya dari paparan-paparan itu. Banyak juga teman-teman itu yang menerima itu, tetapi banyak juga yang menyangkal. Kalau yang tidak memakai logikanya dia menyangkal. Tetapi ada juga sebagian teman-teman Kristen mengakui bahwa yang saya paparkan itu memang seperti itu. Kan begitu, Bang Dias. Cik. Cik. Ya. Masa nggak suaraku? Masa nggak? Masuk. Oke. Kenapa berhenti aja dulu? Ya. Jadi bahkan teman-teman Kristen sendiri itu mengatakan bahwa saya tuh dari mana belajar ya. Saya belajar itu berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Bible. Jadi setelah saya telusuri, ternyata firman Allah itu bukan Allah. Firman Bapa itu bukan Bapa. Firman Tuhan itu bukan Tuhan. Karena segala sesuatu yang berasal dari firman itu bukan Tuhan. Contohnya di Kejadian 1 tadi. Dari firman ini berhasil menjadikan tumbuh-tumbuhan, misalnya berhasil menjadikan laut, bahkan menjadikan manusia. Artinya yang telah jadi dari firman ini bukan yang berfirman. Kan begitu. Sebenarnya gampang itu. Kalau mereka mau menerima apa yang tertulis gitu. Kecuali kalau mereka memaksakan firman itu adalah Allah itu sendiri, wah itu kacau. Jadi kalau firman Allah itu menjadi hewan atau menjadi tumbuh-tumbuhan, apakah hewan dan tumbuhan itu Allah? Kan bukan. Nah di situ kekeliruan pemahaman mereka. Jadi pemahaman jangan dicampur aduk dengan iman. Kalau iman, kalau kau mengatakan teman-teman tadi, kalau kau mengatakan iman, jangankan Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi pohon saja. Kalau kau meyakini itu, ya itu menjadi pohon. Tapi apakah pohon itu Tuhan? Kan bukan. Kan begitu, sama seperti Yesus. Yesus ini manusia yang dijadikan Tuhan. Nah, apakah manusia ini Tuhan? Kan kita harus diskusikan dulu berdasarkan dalil-dalil yang ada di kitab. Kan begitu. Gampang kok sebenarnya. Sebenarnya bagi kita itu gampang. Tapi oten-oten kan nggak mau berakal. Ya itulah dia, Bang. Ya itulah. Makanya oten itu jangan kita serang ini. Kita serang akalnya dulu gitu loh. Akalnya dulu kita serang. Nah, kalau dia otaknya itu mulai berputar, baru kita serang kitabnya. Coba nih, contoh nih. Ada oten ditunjukkan di dalam Kisah Para Rakyat 13:23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Tuhan telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Nah, di sini Tuhan itu membagikan juru selamat. Yesus itu bagi orang Israel itu bernama Yesus. Nah, pertanyaan saya, Kristen ini siapa yang akan menyelamatkan Kristen? Ya, ketika dia bilang Yesus, mana datanya?
Ketika dia bilang kami itu adalah rohani kita itu Bani Israel, berarti dia itu cuma iblis. Mundur kena, maju kena. Iya. Tuh. Itu makanya jangan kita ini, kalau kita serang langsung seperti itu, topik kita itu bakalan selesai jadinya pembahasan kita. Ujung-ujungnya cukup imanin saja lah. Bapakmu kiper. Nah, pada kemana nih orang-orang nih? Rahab turun. Ya, jadi teman-teman Oten yang mau diskusi silakan multi ya. Oten mana pinter macam-macam hari ini. Mumpung lagi malam nih, nggak puasa nih. Iya, aku juga ini Bang, aku juga siang dijambak-jambak sama teman-teman, aku nggak mau naik, malas. Kalau sudah puasa ya oke lah. Jadi kita bahas di sini. Iya, jadi teman-teman ini Bang, kalau dia kalau dia mengaku pengikut Yesus, artinya apa yang Yesus sampaikan tuh harus mereka ikutin, kan begitu. Tetapi yang terjadi ini, yang sampai saat ini terjadi ini, mereka ini terkesan menyangkal Yesus, gitu. Seharusnya sih gitu, seharusnya. Yesus berkata, sudah tiba dan sudah waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti Yesus menyarankan menyembah Bapa, kan begitu. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan teman-teman Kristen kita ini, dia ngotot Yesus dan Bapa adalah satu katanya. Loh, mungkin mereka tidak tahu dalam satu apa. Sebenarnya pemahaman itu satu pengajaran. Apa yang Bapak inginkan, Bapak berfirman kepada Yesus, dan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya apa keinginan Bapak. Itulah yang dikatakan aku dan Bapak adalah satu. Sebenarnya seperti itu. Dan Yesus juga diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada Israel, bukan di luar bangsa Israel, gitu. Jadi kalau di luar bangsa Israel mengharap kepada Yesus, tunggu dulu. Apakah Yesus pernah berkata, aku diutus untuk semua manusia? Tidak. Nah, turun Bang Dias. Ini Nathan, Kristen mungkin Nathan. Naik Bang Nathan. Coba aku, Pak. Coba tahu mau diskusi. Mana dia? Bang Nathan. Mana Bang Nathan tadi? Waduh. Nggak bisa nggak bisa dijambak. Undang dulu teman-teman yang mau diskusi, siapa tahu ada datang. Assalamualaikum, Bang Arul, izin kita rungkat dulu ya, nanti setelah kita jalan di setelah ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini, Bang Ded, 3 hewan ini akan berperang nanti di hari kiamat, berkelahi. Dongeng apa itu? Berkelahi. Belum lagi satu lagi naga lagi ikut.
Pas nyanyi-nyanyi kan, pas nyanyi-nyanyi ngumpul, Tuhan Yesus tidak berubah, datang naga, oh terhambur. Sembur pakai api kan? Iya. Pas mandi ya kan, pas mandi di rumah di surga itu, ternyata mandi, ya kan datang naga. Pas sikat gigi ya kan, pas sikat gigi, si master pas sikat gigi kan di surga, lewat naga, nah yang tinggal sikat giginya sama giginya. Ya kacau. Masa begitu surga? Aduh. Halo, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Oh, si Lux ini bang, Lux bang. Ya sore Lux. Ya, selamat sore, selamat sore. Ya silakan Lux, silakan. Ya berbesar. Silakan apa nih? Mau diskusi apa? Udah debat apa? Serah lah apa. Silakan Lux. Dari sudut apapun Islam itu mam. Oke. Gini aja. Yang aku ada pertanyaan ya, bro. Lu bisa jawab nggak kira-kira pertanyaan saya? Bisa. Lu percaya Isa Al-Masih itu diserupakan oleh Allah? Ya kalau nggak percaya aku bukan Muslim, gimana sih? Ayatnya di mana? Diserupakan. Ya ada di Al-Quran diserupakan. Nggak ada. Ya adalah diserupakan. Nggak ada. Coba baca. Ya bacalah. An-Nisa 157 kan? Aku bacakan ya. Terjemahan nggak apa-apa kan? Baca dulu Arabnya biar lebih mantap. Kalau terjemahan kenapa nih salah? Bukan salah. Terus? Ya bacalah Ya. terserah kamu. Oke, aku baca ya terjemahannya. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka kan. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Menurut mereka menyerupai Isa. Ternyata tidak ada ayat Allah itu merubah muka. Gimana nih? Menurut mereka diserupakan. Melihat menurut mereka itu, menyerupai. padahal Misalnya gini. pandangan mereka itu diserupakan. Misalnya gini, API itu bagi saya mirip sama brother. Tapi pasti ada perbedaan kan. Tapi saya bilang mirip. Tapi bukan berarti API itu diserupakan sama Allah. Makanya ayatnya ngomong Diserupakan. di mana ya diserupakan? Makanya yang diserupakan itu kisah di dalam apa namanya? Keyakinan orang-orang yang dipandang oleh orang-orang saat itu Isa yang mirip dengan Isa. Jadi selama ini salah ya? Apanya salah? Kok jadi selama ini salah Allah itu menyerupakan orang yang mirip sama dia? Ya memang diserupakan. Makanya Nggak ada di situ ayatnya. dikatakan mereka kira Gak ada ayatnya. nggak ada. Aku bacain lagi ya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka, menurut siapa ini bro? Menurut mereka kira itu Isa yang diserupakan. Kok kamu pelintir ayat? Ayatnya nggak ngomong gitu loh. Bukan dipelintir, itu artinya. Perhatikan. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka. Menurut mereka ini menurut Allah atau menurut siapa bro? Iya, menurut mereka bahwa itu adalah Isa, tapi mereka itu yang Oke. diserupakan. Berarti nggak ada ayat dia ada seseorang yang diserupakan ya? Ada. Nggak ada. Gimana sih? Loh, ada. Di mana ayatnya Allah menyerupakan orang?
bukan orang. Nabi Isa diserupakan dengan orang yang mirip dengan dia. Mana di sini nggak ada ayatnya. Lu nggak tarawih kau? Hah? Ayatnya nggak ada. Ada. Mau aku tunjukin? Mau aku tunjukin? Tunjukin lah, iya. Oke, aku tunjukin ya. Nah, bentar. Nih, tunjukin. Silakan besarkan biar kita baca sama-sama. Perhatikan. Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Di sini di mana, bro, Allah menyerupakan orang? Di situ bacalah. Mana? Nggak ada. Ya itu. Orang yang menurut mereka menyerupai Isa di sini, bukan Allah yang menyerupai orang, mirip Isa. Gimana? Di situ. Mana? Coba kamu kasih ayat aku Allah menyerupakan orang biar mirip sama Isa, mana? Oke. Saya tunjukin ya. Selamat sore Bang, Skolastik Filosofi. Ajalin nih si Charles ya Bang. Lanjut. Ya, aku ajarin ya. Silakan. Coba baca. Oke, baik. Dan kami hukum orang yang membunuhnya tidak boleh menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Lo kok salah ini? Kok beda? Ayo, kok beda? Kenapa beda, bro? Ya makanya kan. Itu beda makna ya. Itu kalau beda udah beda makna loh. Coba secara jujur, bro. Secara jujur dari teks Arab ya. Saya ya. Ya, coba secara jujur dari teks sudah Arab. tunjukkan ya. Coba secara jujur dari Makanya teks kau Arab baca ya. teks Arabnya. Coba aku baca teks Arab ya. Oke. Oke, aku tunjukin secara terjemahan harafiahnya ya. Yang benar yang mana? Oke, gua tunjukin. Oke, tunggu. Silent Warrior, selamat malam. Iya. Cek tuh. Beda kalimat, beda makna. Oke ya, nanti kutunjukkan. Masih lama ya? Oke, biar ku ini dulu. Aku dapat ya. Aku dapat. Nih. Kau kan Islam kan? Harusnya bisa jelasin nih. Coba besarin. Singkirkan itunya ya. Kita baca sama-sama. Beda lagi nih di terjemahan ini, ya kan? Itunya, Oke, aku baca. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan hanya dibuat seolah demikian bagi mereka. Kok beda? Ini translate asli dari Arabnya. Iya. Oke, terjemahannya beda kau bilang ya kan. Arabnya tadi kau bilang mau baca Arabnya. Ini Baru kan terjemahan asli Arabiah. Coba kau jelaskan ini dulu. Coba jelaskan. Kau terjemahan asli. Kau itu Enggak, coba kau Google jelaskan itu ini. gimana sih? Coba kau jelaskan. Saya jelaskan bahwa jelaskan ya. Oke. Mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa.
Oke, Apa sih? terus? Oke, di sini di mana dikatakan diserupakan, bro? Oke. Aduh, gimana sih? Nih, besarin saya, coba. Bang Det. Lo jelasin. Ini yang aku bawa. Iya, Aku itu nggak Google, suka kan? tafsir. Kok nggak suka tafsir? Saya nggak tafsir ini loh, ini. Oke, nggak usah tafsir ya, tafsir ya. Apa itu? Ya, baca. Oke, baca. Dan Dengan karena Isa bagi ucapan mereka banyak orang yang bisa bukan paham tangannya masih. tentang keraguan ya. Perhatikan. Dan tidak pula menyalibnya, yaitu ya orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Kenapa berbeda, bro? Coba kau Diserupakan jelaskan dengan dulu. Isa bagi mereka, untuk mereka diserupakan. Oke, Ya, kenapa jelas ya? di sini salah? Di sini salah. Kenapa? Oh, makanya kita rujukannya langsung ke bahasa Arabnya. Jangan. Coba kau jelaskan terjemahan- dulu di sini, bro. Translate. Punyaku dulu jelaskan. Ya, apa mau kujelaskan di situ? Coba. Di sini dikatakan dibuat seolah demikian bagi mereka. Seolah itu apa, bro? Seolah. Berarti itu nggak benar itu. Apa? Seolah. Dibuat seolah demikian bagi mereka. Mereka ini siapa, bro? Dibuat seolah bagi mereka diserupakan. Dibuat Nabi Isa itu dibuat Oke, seolah-olah. yang membuat siapa? Coba. Mereka kira membuat siapa? itu adalah Nabi Isa. Yang membuat siapa? Kita baca Dibuat sama-sama ya. seolah-olah. Jujur kamu. Coba kau jujur ya. Cuman Yang membuat siapa? Kita jujur. Jadi, Ayo. Iya, Ayo kita jujur. jujur. Oke, dibesarkan saya. Kita buktikan siapa yang membuat di sini. Ya, besarkan saya. Kamu kok ngatur-ngatur kamu Lux? Kamu semakin kini makin melunjak lu ngatur-ngatur ya. Enggak. Ini Besarkan saya. Kalau Kita memang- buktikan siapa yang membuat seolah demikian. begini aja. Kita buktikan. Beda Siapa soalnya? mak- Gitu aja. beda kalimat, beda makna ya. Ini coba nih Yohanes. Kenapa ke situ, bro? Itu belum selesai. Bentar Kenapa dulu, ke situ? saya sudah jawab. Ini di sini firman itu Kayaknya menjadi enggak. orang gila. Sebelum gitu kita ke sini dulu, bro. Baru ke situ. Apa salahnya ke situ? Kita ke sini dulu. Kita kan belum selesai. Kenapa ke situ? Harusnya kamu bisa menjelaskan Iya, dong. makanya saya katakan itu salah terjemahan. Yang salah yang mana? Yang kau translate itu loh, yang kau translate. Kau bawakan Oke. Google Translate kan? Oke. Kau tahu nggak Google Translate Nah, itu sekarang adalah kau bawa, penerjemah coba kau yang baca secara harfiah, bro. Arabnya. Tanpa Kau baca tambahan. Arabnya apa? Coba kau baca Arabnya. Kau salahkan translate Google. Google itu Kau lebih harfiah. kau baca Arabnya. Iya, nggak ada kalau di Arab apa namanya di Quran NU Loh begini, itu. contoh Kalian ya. kalian ditambah-tambah. Google Translate itu contoh begini ya. Bentar dulu. Saya bawa Kidung Agung 5 nomor 16, Kidung Agung ya. Kalau Isya saya ambil salin itu nama Kita Muhammad. Kalau buktikan. di Google Translate, diam dulu saya mau ngomong. Gimana sih? Kalau saya bawa ke Google Translate, Google Translate yang seperti kamu bawa ini, dia tidak membuat nama Muhammad, tetapi apa? Agama Islam. Kau tahu gak nama Ahmad itu atau Mahmad itu dalam bahasa Ibrani apa? Coba kau baca. Coba kau tahu apa enggak? Iya, maka bentar dulu, Itu dengar. artinya apa? Begini. Itu nama pribadi atau bukan? Diam, kalau diskusi kau nggak mau diam ya. Coba kau buktikan. Begini Kau ya. bawa Oke, Kidung Agung contoh begini itu aja. bukan nama pribadi, bro. Bahkan banyak. Nama Banyak pribadi disebut ini. sebagai Mahmad sendiri. Ya kan? Begini ya. Nih. Nggak bisa. Nih, Itu contoh semua begini. bagian. Ngatur rumah lu kok Diam ngatur dulu. ini ya. Aduh, nggak mau diam ya. Enggak, bro. Gua mau. Aduh. Diam dulu. Ngatur. Gua mau. Saya mau juga nih. Yohanes 1:14 dan perkataan itu menjadi orang gila. Berarti beda kalimat, beda apa? Di dalam Biblemu firman itu menjadi manusia. Di sini orang gila. Firman yang kalian katakan adalah Yesus itu adalah firman itu adalah Yesus. Ini ada apa? Orang gila. Lo naik kau sini. Kenapa kau pergi? Sini naik kau. Jelasin ini. Naik lagi kau. Di sini Yohanes 1 nomor 14, Yesus menjadi orang gila. Firman itu menjadi orang gila. Coba. Ya saya sudah undang, naiklah. Dan bilang ngomong sendiri. Ya naik sini.
Naik. Coba jelaskan nih. Firman itu menjadi orang gila. Kalian ini aneh, kalah di mute buat showtime ya kan. Aneh-aneh Islam ini ya. Kalau udah kalah langsung bikin peraturan. Salam. Cobalah mulutnya dia dari tadi ini nggak mau diam nggak dia? Enggak, ya saya lihat biasa kok, nggak ada masalah itu. Kan biasa diskusi kayak gitu. Oh, bagi kalian begitu biasa. Tapi saat saya menjelaskan kan ini si Bauder Angga ini nggak sanggup menjelaskan dia. Dia salahkan semua. Aduh. Apa yang salah? Dia bawa Google Translate. Ya kenapa Translate lo yang dia bawa itu? Lo makanya saya Ya udah, kau contohkan jelaskan lah tadi. itu. Sekarang kau buka Arabnya, kau bacakan, kau jelaskan, silakan. Silakan kalian. Lo saya sudah katakan. Kau nggak tahu kan? Nabi Isa Kau disuruh bantah makan. itu bilang salah, kau nggak ngerti. Aduh, inilah logika palasi kan? Iya, kau bilang itu salah. Tapi kau nggak ngerti. Oke, Coba kau jelaskan. Oke, ini Buka berarti Arabnya, betul kau ya. bacakan, kau Beda, tunjukkan di mana kesalahan Google beda Translate. kalimat, beda kalimat, beda makna. Di sini dikatakan firman itu menjadi orang gila. Benar berarti nih. Kemana-mana kau ini. Kau Bukan nggak cocok kemana-mana. Islam, Charles. Kau nggak cocok Bukan Islam. kemana-mana. Iya, Loh, kau nggak cocok bukan Islam. Kau kemana-mana. nggak tahu Islam itu loh. Loh ini loh. Tak kemana-mana kau. Ini Yohanes 1. Itu kan Yohanes 1 dia lari kan. Dia nggak ngerti Al-Quran. Makanya kan sama, brother. Dia bawa Al-Quran, saya bawa Bible. Apanya yang salah? Jadi kan nggak diskusi namanya, dia bawa Al-Quran, kau bawa Bible. Loh, Kau ini saya aneh. intinya kan saya Aturannya kau sudah jawab jawab. lah. Ini room Islam ini. Kan saya Tempat sudah bertanya jawab. tentang Bukan Quran. saya tampilkan loh Bukan tadi. bertanya tentang Alkitab atau tentang Saya Biblos. Bahkan saya sudah tampilkan Anisa ayat 157. Tuhan menyerupakan wajah Nabi Isa, kan tertulis ada di situ. Mana ada Emang saya menyerupakan asli? wajah Nabi Isa? Saya tunjukkan yang benar itu yang ditunjukkan oleh skolastik tadi. Loh, yang Kau benar bawa itu kemana-mana. aduh. Kalau memang yang benar, Kalau saya gini, suruh kita bacakan lihat terjemahan vers lain, Al-Qur'annya. mungkin terjemahan Inggris. Sekarang Tuhan Setuju? kalian katakan Yesus Kita lihat adalah terjemahan firman. vers Firman Inggris. itu menjadi Setuju orang gila kamu? berarti betul. Ya. Berarti orang Ya, Yesus kan? menjadi orang Makanya gila ini saya. betul. Berarti Makanya Yesus dengan yang menjadi itu orang susah gila ini diskusi, betul. Charlie. Berarti Yesus yang menjadi orang gila ini betul. Mana ya kan? Mana ada Yesus Yesus menjadi orang gila ini Aduh, betul. Gila kau. Kau yang gila iya. Kau yang gila betul itu. Itu loh. Nih apa arti Batman? Oke, saya bawa juga apa ya? Google Aduh, Translate. bodoh Ya kan kali. kita sama-sama main Gak translate. kelasku kau terles betul, gak kelasku. Susah. Ya apa? Ini ya. And the word was madman. Madman ini adalah apa? Orang gila. Ini kalau begitu main terjemahan. Kan turun dia. Nggak sanggup si Charles ini apa bang diskusi. Udah cari aja narasumber yang lain lah. Dia ini nggak mampu, ini ilmunya nggak cukup. Selain ilmunya nggak cukup, dia mendengarkan juga nggak mau belajar dia. Udah diajari tadi sama skolastik, dia nggak mau belajar. Aturannya belajar dong, ya. Jangan apa, jangan asal comot, cimit, sikut, susah. Ya kayak gini ilmu comot-comot. Itu loh, susah sama si Charles ini. Masya Allah. Nih ya, nih madman, orang gila. Dalah Charles kau nggak kelasku kau. Kenapa di sini dituliskan madman? Nih, and the word was madman. Yohanes 1:14, kenapa ditulis di madman di sini orang gila?
Woi. Beda kalimat, beda makna katanya. Berarti kalau di dalam Bible kalian firman itu menjadi manusia, di sini apa orang gila. Berarti bukan manusia nih. Ini sifat nih. Sifat. Batman ini sifat, bukan wujud